Biasakan cek playlist bos ya. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Season 79. Seluruh sekte Tianhuo diselimuti oleh lautan energi spiritual yang luas, seperti tanah yang diberkati, dengan energi spiritual yang melimpah dan tak habis-habisnya. Semua orang di sekte itu, dari atas hingga bawah, merasa seolah-olah mereka sedang menikmati semilir angin musim semi, menikmati nutrisi dari inti spiritual dan menyempurnakan kultivasi mereka. Karena inti spiritual berada pada kekuatan terkuatnya saat urat spiritual pertama kali muncul, banyak murid sekte Tianhuo memanfaatkan kesempatan untuk menyerap dan memurnikan inti spiritual, sehingga menembus tingkat kultivasi mereka. Sungguh inti spiritual yang luar biasa. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mungkinkah para leluhur telah menampakkan diri? Tiga tetua sekte Tianhuo lainnya terkejut dan muncul. Melihat hamparan putih yang luas di hadapan mereka, dengan inti spiritual yang bergelombang seperti lautan, benar-benar membalikkan imajinasi logis mereka. Aku kalah. Wajah Feng Peng tampak muram, dan dia terlihat putus asa. Betapa dahsyatnya urat spiritual ini. Para leluhur meninggalkan kita kekayaan yang begitu besar, namun tak seorang pun dari kita menyadari nilainya dan menyia-nyiakannya selama bertahun-tahun. Kita benar-benar telah menyia-nyiakan usaha keras para leluhur. Yang Tianyan merasa terkejut sekaligus gembira, sekaligus sangat menyesal. Kemakmuran dan kemunduran setiap sekte bergantung pada sumber daya. Kini sekte Tianhuo memiliki urat spiritual yang sangat kuat, menghidupkan kembali kejayaannya selama 1000 tahun hanyalah masalah waktu. Dan Lin Chen juga mendapatkan keinginannya. Di bawah perlindungan daya tarik kuat urat spiritual, dia secara bertahap memperoleh giok spiritual bintang. Jika Yang Tianyan tahu bahwa harta karun agung yang sebenarnya tersembunyi di dalam batu aneh itu, dia mungkin akan sangat menyesal hingga muntah darah. Setelah sekian lama, Yang Tianyan tersadar dari keterkejutannya dan berkata dengan rasa terima kasih yang mendalam, Xing Chen Xiaoyou. Terima kasih telah menggunakan kekuatan ilahimu untuk membawa kejayaan bagi sekte Tianhuoku. Kau benar-benar dermawan besar kami. Kau berlebihan, itu hanya usaha kecil. Lagi pula, junior ini juga mendapatkan keberuntungan besar dan diuntungkan secara luar biasa karena batu aneh ini, jadi anggap saja ini sebagai bentuk pembalasan, kata Lin Chen sambil tersenyum. Pembayaranmu ini terlalu besar, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata Yang Tianyan dengan penuh emosi. Pemimpin sekte, Anda terlalu baik. Urat spiritual ini awalnya adalah milik sekte Tianhuo Anda. Lin Chen tersenyum tipis, melirik sekeliling, dan berkata dengan solemn, namun, munculnya urat spiritual pasti akan menarik perhatian orang-orang yang tamak. Seperti pepatah mengatakan, air subur tidak boleh mengalir ke ladang orang luar, saya sarankan pemimpin sekte segera menyegel inti spiritual untuk mencegah kebocoran. Benar, aku hampir lupa tentang hal penting ini. Yang Tianyan tiba-tiba tersadar dan berkata dengan solemn, kemunculan urat spiritual menyangkut tugas besar di masa depan dan keselamatan sekte kita. Aku meminta semua tetua untuk menemani Tuan untuk mengaktifkan formasi besar pelindung sekte untuk mengisolasi hilangnya inti spiritual. Ya, para tetua tersentak bangun, dan meskipun Feng Peng membenci Lin Chen, garis spiritual menentukan garis hidup dan keberuntungan sekte Tianhuo, dan tidak boleh ada kesalahan. Langsung, Yang Tianyan dan Feng Peng, bersama para tetua, bersama-sama merapal mantra, mengaktifkan formasi besar api langit. Tampaknya ada perisai pelindung tak terlihat yang membungkus seluruh sekte Tianhuo dengan erat, menghalangi kehilangan dan kebocoran inti spiritual. Setelah menyelesaikan masalah terungkapnya urat spiritual, Yang Tianyan berkata dengan nada serius, mengenai kemunculan urat spiritual, kalian harus merahasiakannya. Siapapun yang berani menyebarkannya keluar akan dihukum berat sesuai aturan sekte, tanpa terkecuali, kultivasi mereka akan dihapus, dan mereka akan dikeluarkan dari sekte. Iya. Feng Peng dan yang lainnya menjawab. Ketiga tetua yang terkejut dan tiba kemudian, awalnya merasa Lin Chen asing dan ingin mengajukan pertanyaan. Tetapi melihat Yang Tianyan begitu sopan dan ramah kepada Lin Chen, mereka hanya bisa diam saja. Dan Feng Peng, yang khawatir akan keselamatan putranya yang berharga, memberanikan diri dan melangkah maju, membungkuk dengan hormat, sahabat kecil Xing Chen, dulu aku buta dan bodoh, tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Kuharap kau bisa bermurah hati dan mengampuni putraku. Aku pasti akan mendisiplinkannya dengan tegas di masa depan. Masalah apa lagi yang Feng Hao timbulkan? Yang Tianyan sangat tidak senang. Melaporkan kepada pemimpin sekte, tadi terjadi sedikit kesalahpahaman antara Hao Er dan Xing Chen. Dan aku cemas untuk melindungi putraku, itulah sebabnya aku menyinggung Xing Chen sejenak. Kuharap pemimpin sekte dapat membantu Hao Er memohon kepada Xing Chen, jawab Feng Peng dengan patuh, hanya memikirkan pembalasan terhadap Lin Chen dan telah menyerah dalam perebutan calon pemimpin sekte muda. Ya, selama dia kehilangan pengaruhnya, Feng Peng akan memiliki banyak kesempatan untuk berurusan dengan Lin Chen. Meskipun Yang Tianyan selalu tidak puas dengan Feng Hao, memang tidak mudah untuk mengkultivasi seorang murid alam inti emas. Kemudian dia berkata kepada Lin Chen dengan ekspresi canggung, sahabat kecil Xing Chen, kupikir Feng Hao hanya muda dan gegabah sesaat, dan tidak bermaksud menjadi musuhmu. Dia juga telah menerima hukuman yang pantas dia terima. Karena tidak ada permusuhan yang mendalam dan kultivasi itu tidak mudah, tidak perlu membahayakan nyawanya. Tentu saja, aku tidak akan pernah menunjukkan pilih kasih, dan aku pasti akan menghukum Feng Hao dengan berat.
Demi pemimpin sekte, aku akan mengampuninya untuk sementara. Lin Chen melirik Feng Peng dengan dingin dan mendengus, tapi tetua Feng Peng telah beberapa kali bersikap tidak baik padaku dan bahkan hampir membahayakan nyawaku. Hanya beberapa kata seperti ini, dan kau mengharapkan aku untuk bersusah payah menyelamatkannya. Bukankah ketulusan itu tidak cukup? Lin Chen tidak akan pernah bersikap sopan kepada musuh yang mengancam nyawanya. Terlebih lagi, Lin Chen sudah lama mengetahui pikiran Feng Peng, itu hanyalah kompromi sementara untuk membuatnya kehilangan kartu tawar-menawarnya dan kemudian merencanakan makar terhadapnya setelah ia meninggalkan Sekte Tianhuo. Dalam hal itu, ia pasti akan mendapatkan keuntungan besar darinya. Tepat sekali, karena kau dan putramu yang pertama kali salah, kalian harus menunjukkan ketulusan yang cukup saat meminta maaf. Kata Yang Tianyan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Ketua Sekte, karena telah menegakkan keadilan untuk junior ini. Namun, junior ini selalu memiliki standar yang sangat tinggi untuk dirinya sendiri, dan saya tidak menyukai ketulusan biasa. Kata Lin Chen sambil tersenyum, seperti pedagang yang licik. Apa sebenarnya yang dilakukan tetua Feng Peng dan yang lainnya terhadap saudara Dao ini? Sampai-sampai ketua Sekte Tianyun memohon untuknya. Kakak senior Feng Hao selalu bersikap arogan dan mendominasi di Sekte Tianhuo, mengandalkan kultivasinya yang tinggi. Sekarang dia akhirnya menemui jalan buntu. Seseorang benar-benar harus memberinya pelajaran yang baik, agar dia tidak lupa betapa luasnya langit dan bumi. Pemimpin sekte sudah sangat menghargai saudara Dao ini sebelumnya, dan sekarang dia bahkan dapat membuka segel pembatas batu dan membawa keberuntungan bagi Sekte Tianhuo. Tentu saja, pemimpin sekte semakin menghargainya. Tampaknya tetua Feng Peng harus membayar harga yang mahal. Semua orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Hanya sedikit niat baik yang ditunjukkan terhadap Feng Hao di seluruh sekte. Feng Peng menggertakkan giginya karena benci, sudah lama menduga Lin Chen akan memanfaatkan kesempatan untuk memerasnya. Namun demi nyawa putranya yang berharga, dengan berat hati ia mengeluarkan sebuah kotak harta karun yang indah dan memaksakan senyum. Sahabat kecil Xing Chen, ini adalah inti esensi Hui, sebuah pil mendalam yang dengan susah payah kumurnikan menggunakan inti dalam binatang Xuan. Efek pil ini adalah dapat langsung memulihkan kultivasimu ketika kondisimu buruk. Ini akan sangat membantu ketika kau memadatkan inti emasmu dan mengalami cobaan di masa depan. Bahkan meminumnya langsung dapat meningkatkan kultivasimu secara signifikan. Pil ini sangat berharga dan sangat penting bagiku. Dengan berat hati aku memberikannya kepadamu kali ini, berharap kau dapat merasakan ketulusanku. Astaga, ini benar-benar inti esensi Hui. Aku ingat tetua Feng Peng memurnikannya saat pertemuan pertukaran apoteker. Konon, ramuan itu sempat menimbulkan kehebohan dan sangat berharga serta penting. Bahkan tetua Feng Peng pun enggan menggunakannya. Bukankah ketulusan ini agak berlebihan? Meskipun Sekte Tianhuo kita telah memperoleh urat spiritual, tampaknya pemenang terbesar sekarang adalah saudara Dao ini. Semua orang dipenuhi rasa iri dan kagum. Tetua Feng Peng yang selalu agung ternyata dipaksa oleh Lin Chen untuk memberikan pil mendalam. Apalagi para murid, bahkan Yang Tianyan dan para tetua pun sangat terkejut. Siapa yang tidak tahu betapa pentingnya inti esensi Hui ini bagi Feng Peng? Dan meskipun hati Feng Peng sakit, sebagai pil penyelamat nyawa, orang pintar tidak akan langsung meminumnya. Selama Feng Peng menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Lin Chen, dia tentu saja bisa mengambil kembali semuanya. Itu hanya sementara berada di tangan Lin Chen sekarang. Lin Chen, di sisi lain, sangat gembira. Mengapa tidak mengambil sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma? Tanpa basa-basi, ia mengambil kotak harta karun itu dan membukanya perlahan. Aroma obat yang murni dan kaya tercium keluar, menyegarkan pikiran dan jiwa. Itu memang barang yang luar biasa. Baiklah, melihat ketulusan tetua Feng Peng, aku akan menerimanya dengan berat hati, kata Lin Chen sambil tersenyum, lalu menyimpan kotak harta karun itu. Dengan berat hati. Ini adalah pil agung tingkat tinggi. Nafsu makan Lin Chen terlalu besar. Feng Peng menahan amarahnya, wajahnya kaku sambil tersenyum, lalu bagaimana dengan masalah putraku? Bawa aku ke sana, kata Lin Chen dengan tenang. Baiklah, silakan ke sini, kata Feng Peng dengan sopan, sambil mendengus dalam hati, Lin Chen, biarkan kau bersikap sombong untuk saat ini. Begitu kau meninggalkan Sekte Tianhuo, aku pasti akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan. Langsung, Lin Chen dan Feng Peng, bersama dengan yang lain, berjalan pergi. View gelombang kejadian hari ini benar-benar seperti mimpi. Iya, siapa sangka Sekte Tianhuo kita, tempat yang kekurangan energi spiritual ini, ternyata menyembunyikan urat spiritual yang begitu kuat. Untungnya, aku bergabung dengan sekte yang tepat. Selama aku berlatih dengan tekun, mencapai inti emas adalah hal yang menjanjikan. Benar, saudara Dao itu bernama Xing Chen, kan? Di usia semuda itu, dia memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi naga di antara manusia. Hanya saja, seorang jenius seperti ini seharusnya bukan orang yang tidak dikenal. Kenapa kita belum pernah mendengar namanya? Siapa yang tadi berteriak kalau urat spiritual benar-benar ditemukan, mereka akan makan kotoran. Di mana orang itu? Dia tidak berpura-pura mati, kan? Semua orang berdiskusi tanpa henti, berbicara dengan penuh antusias. Tidak lama kemudian, Lin Chen dan yang lainnya tiba di halaman rumah tetua. Sebagai kediaman tetua agung, tentu saja bangunan ini tidak kekurangan kemegahan.
Dibangun sesuai dengan topografi, dengan paviliun di atas atap, bangunan bertingkat, dan halaman, bangunan ini tertata rapi, megah, dan dirancang dengan unik. However, Feng Peng buru-buru mendorong pintu dan masuk. Lin Chen dan Yang Tianyan mengikuti di belakang. Mereka melihat Feng Hao dengan lengan yang terputus, wajahnya pucat, napasnya lemah, meringkuk di tempat tidur dengan ekspresi kesakitan, menderita siksaan. Hati Feng Peng terasa sakit karena kesedihan. Ia segera memohon, "Sahabat kecil Xin Chen, aku merepotkanmu untuk membantu menyelamatkan Hao. Aku berterima kasih sebelumnya. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji, tentu saja aku tidak akan mengingkari janji. Hanya saja ini menyangkut privasi pribadiku, jadi aku harus merepotkan tetua dan semua orang untuk mengundurkan diri," kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Ini, Feng Peng agak khawatir. "Mungkinkah tetua meragukan saya?" balas Lin Chen. Tidak, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku akan mundur sekarang. Tolong bantu dengan cepat, aku lihat Hao hampir tidak mampu bertahan. Feng Peng melambaikan tangannya berulang kali, menangkupkan tinjunya, lalu mundur. "Mari kita mundur juga," Yang Tianyan memberi isyarat kepada para tetua untuk mundur. Kreak, gelombang. Pintu tertutup, Lin Chen membuat penghalang dan melangkah maju. "Ayah!" Feng Hao sedang menghembuskan napas terakhirnya. Ia membuka matanya dengan lemah dan sangat terkejut ketika melihat Lin Chen datang menghampirinya. Ia gemetar dan berkata, "Kak, kenapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau sudah cukup menyakitiku?" "Jangan khawatir, Kakak Hao, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Syaratnya adalah kau harus bekerja sama dengan baik," kata Lin Chen sambil tersenyum, tetapi di mata Feng Hao, dia seperti iblis. Ah, gelombang. Tidak lama setelah Feng Peng dan yang lainnya mundur, sebuah jeritan memilukan bergema. However, Feng Peng diliputi kecemasan, hatinya terasa sakit mendengar suara itu. "Tetua Feng Peng, jangan khawatir. Saya melihat Xin Chen, teman kecil, adalah orang yang jujur. Karena dia setuju untuk membantu menyelamatkannya, dia tentu tidak akan menendangnya saat dia sedang jatuh. Tunggu saja kabar baik," kata Yang Tianyan dengan tenang. Adapun perilaku Feng Hao yang arogan dan sembrono di sekte, dia juga perlu dihukum dengan sepatutnya. Namun, para tetua dipenuhi kebingungan. Mereka tidak pernah menyangka Lin Chen bisa membuat pasangan ayah dan anak ini begitu patuh. Bagian 782. Gelombang-gelombang. Jeritan seperti babi yang disembelih terdengar, membuat jantung Feng Peng berdebar kencang dan dipenuhi kebencian yang mendalam terhadap Lin Chen. "Pemimpin sekte, maafkan kelancangan saya, tetapi siapa sebenarnya teman kecil ini? Mengapa Anda sangat menghargainya?" Salah satu tetua akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Dia adalah tamu terhormat dari Ordo Tianhuo yang secara khusus direkomendasikan oleh Chener saya, mungkin Anda ragu," kata Yang Tianyan dengan sungguh-sungguh. "Lebih jauh lagi, seperti yang telah Anda lihat, segel batu yang telah mengganggu sekte Tianhuo kita selama 1000 tahun telah dihancurkan oleh Xin Chen Xiaoyou, dan urat spiritual juga telah digali olehnya. Kemampuannya benar-benar luar biasa, sedemikian rupa sehingga bahkan Tuan pun kesulitan untuk memahaminya. Dengan waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi naga sejati di masa depan. Memperlakukan dia dengan sopan santun adalah hal yang benar untuk dilakukan." Naga sejati. Tetua itu sangat terkejut, tidak menyangka Yang Tianyan memiliki harapan setinggi itu terhadap Lin Chen. Namun jika dipikir-pikir, seseorang yang mampu membuka segel batu berusia 1000 tahun dan melukai Feng Hao dengan parah menggunakan kultivasi alam bela diri roh, bagaimana mungkin bakat dan kemampuan seperti itu biasa saja? Hanya kekuatan kolosal seperti 9 sekte dan klan bergengsi yang mungkin dapat menghasilkan seorang jenius seperti itu. Dia jelas bukan tokoh penting yang mampu disinggung oleh sekte Tianhuo yang kecil. Namun, Feng Peng merasa enggan dalam hatinya dan berkata, "Pemimpin sekte, meskipun Feng Peng telah melakukan beberapa kesalahan, ada sesuatu yang saya tidak yakin apakah harus saya katakan." "Bicaralah jika kau ingin mengatakan sesuatu." Yang Tianyan melirik dingin. "Pemimpin sekte, meskipun saya tidak banyak tahu tentang Xin Chen, semua orang egois. Karena batu aneh itu dapat menyegel urat spiritual selama 1000 tahun, dan bahkan pemimpin sekte sebelumnya tidak dapat mendeteksinya, saya percaya ada misteri besar di dalam batu aneh itu, mungkin menyembunyikan harta karun yang sangat besar," kata Feng Peng dengan serius. Tetua Feng Peng benar, dimanapun ada urat spiritual, pasti ada harta karun langka. Ya, bahkan jika tidak ada harta karun spiritual, sesuatu yang dapat menyegel urat spiritual selama 1000 tahun pastilah luar biasa. Mungkin ini adalah pusaka suci yang ditinggalkan leluhur kita untuk kita, keturunan kita, mungkin terkait dengan kesempatan bagi kebangkitan sekte Tianhuo kita. Menyerahkannya begitu saja, bukankah itu sangat disayangkan? Sang tetua pun mengikuti dan setuju. Sebenarnya, bagaimana mungkin Yang Tianyan tidak mempertimbangkan masalah yang dikhawatirkan Feng Peng dan yang lainnya? Tetapi bagaimana mungkin dia melanggar kebenaran dan tidak tahu berterima kasih? Maka dia mendengus ringan, "Ketika sekte dalam kesulitan, Tuan meminta nasihatmu, tetapi kau terus-menerus mencari alasan untuk menghindar. Sekarang setelah kau melihat manfaatnya, kau lebih proaktif daripada siapapun. Justru karena ki jahat di dalam sekte inilah sulit untuk direvitalisasi." Mendengar ini, Feng Peng dan yang lainnya semuanya berwajah merah dan sangat malu. Jangan pernah memikirkan soal batu aneh itu.
Pemilik harta karun ditentukan oleh takdir. Sekalipun itu harta karun peninggalan leluhur kita, jika kita tidak bisa mengendalikannya, itu sama saja seperti batu yang tidak berguna. Kata Yang Tianyan dengan wajah tegas, menatap Feng Peng. Tetua Feng Peng, Tuan tahu Anda tidak ingin dan berniat mencelakai Xing Chen Xiaoyou. Tuan menyarankan Anda untuk meninggalkan ide bodoh ini dan menjalankan tugas Anda. Berhentilah bermain-main di balik layar. Jika terjadi sesuatu pada Xing Chen Xiaoyou, Tuan akan meminta pertanggungjawaban Anda. Ya, Feng Peng sepenuh hati mengabdikan diri untuk melindungi Sekte Tianhuo, tanpa niat lain. Adapun Xing Chen, selama dia bisa menyelamatkan Hao Er, dendam di antara kita akan terhapus. Feng Peng bermandikan keringat dingin. Karena dia tidak bisa meyakinkan Yang Tianyan, dia hanya bisa menemukan cara lain untuk menghadapi Lin Chen. Setelah menunggu sekian lama, jeritan pilu itu tiba-tiba berhenti. Lin Chen mendorong pintu hingga terbuka dan keluar sambil tersenyum, baiklah, dia selamat dan sehat. Terima kasih, aku akan mengingat kebaikanmu. Feng Peng segera membungkuk sebagai tanda terima kasih, sudah tidak sabar, dan bergegas masuk. Lin Chen sudah tidak mau lagi berurusan dengan Feng Peng dan putranya. Dia melangkah maju dan menangkupkan tangannya sebagai tanda permintaan maaf, pemimpin Sekte Yang Junior ini telah merepotkan Anda lagi. Tidak masalah, kata Yang Tianyan sambil tersenyum lebar, aku lihat Chener dan kau cukup akrab, tapi Chener tidak akan bisa keluar dari pengasingannya untuk sementara waktu. Kami juga sempat mengobrol menyenangkan, jadi kenapa tidak kau menginap saja? Aku juga bisa memenuhi kewajibanku sebagai tuan rumah. Baiklah, hanya saja junior ini sudah banyak mengonsumsi energi hari ini. Bolehkah saya mencari tempat untuk berkultivasi secara menyendiri sebentar? Tanya Lin Chen sambil tersenyum. Tentu saja, Sekte Tianhuo kami kebetulan memiliki gua roh suci. Energi spiritual di dalam gua sangat melimpah, dan lingkungannya tenang. Ini akan sangat cocok untuk kultivasi terpencilmu, kata Yang Tianyan sambil tersenyum. Gua Roh Kudus. Itulah tanah suci Sekte Tianhuo. Bahkan para tetua pun belum tentu mendapatkan perlakuan seperti ini. Awalnya, ketika tetua itu ingin angkat bicara dan membujuknya, tetapi mengingat harga diri Yang Tianyan, mereka terpaksa diam untuk saat ini. Kalau begitu, terima kasih banyak. Lin Chen menangkupkan tinjunya. Lin Chen telah mendapatkan kesempatan besar dan kultivasinya telah meningkat. Dia memang membutuhkan tempat yang tenang untuk kultivasi terpencil. Segera setelah itu, Yang Tianyan tidak menunda sama sekali dan memimpin Lin Chen menuju Gua Roh Kudus. Gua Roh Kudus terletak di jantung Sekte Tianhuo. Meskipun energi spiritual surga Sekte Tianhuo langka, Gua Roh Kudus bagaikan dunia tersendiri, dengan energi spiritual yang sangat melimpah. Terutama setelah urat spiritual dibuka, energi spiritual yang memenuhi Gua Roh Kudus menjadi semakin luas, subur, dan murni. Ini adalah Gua Roh Kudus. Sahabat kecil dapat berkultivasi dalam pengasingan di sini sesuka hatimu. Aku, Yang, dan semua orang di sekte, sama sekali tidak akan mengganggumu, kata Yang Tianyan sambil tersenyum. Terima kasih, Ketua Sekte. Lin Chen membungkuk sebagai tanda terima kasih. Tidak perlu bersikap sopan, karena Anda adalah teman dekat Chener dan seorang dermawan besar bagi Sekte Tianhuo kami. Saya, Yang, tentu saja tidak akan berani lalai, kata Yang Tianyan dengan sopan. Dia menambahkan, oh, benar, masalah urat spiritual sangat penting. Untuk berjaga-jaga, saya, Yang, masih perlu bekerja sama dengan beberapa tetua untuk memperkuat formasi sekte. Saya tidak akan mengganggu kultivasi Anda yang terpencil saat itu. Baik, terima kasih atas bantuannya. Lin Chen mengangguk dan tersenyum. Selamat tinggal. Yang Tianyan menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Langsung, Lin Chen melangkah masuk ke Gua Roh Kudus, gerbang formasi tertutup, dan seluruh tubuhnya diselimuti energi spiritual yang sangat besar. Nyaman, sekarang tidak ada yang akan menggangguku. Lin Chen tersenyum cerah dan duduk bersila. Boom, gelombang. Sebuah batu besar jatuh dengan keras ke tanah. Karena batu aneh itu mengandung giok spiritual bintang, yang memiliki daya tarik unik terhadap energi spiritual surga, energi spiritual di Gua Roh Kudus bergejolak dan bergulir, berputar dan berkumpul di sekitar batu aneh itu. Batu ini sungguh tidak sederhana. Orang-orang bodoh ini benar-benar memperlakukannya sebagai harta karun yang tidak berguna. Kau benar-benar mendapatkan barang murah yang luar biasa. Naga iblis darah tiba-tiba berbicara. Hehe, tidak ada pilihan lain, Lin Chen saat ini sedang diberkahi keberuntungan, harta karun akan datang sendiri ke depan pintunya, Lin Chen tersenyum licik. Jangan lengah, meskipun kau mendapatkan harta karun langka kali ini, kau juga telah menarik masalah besar. Tuan melihat bahwa Feng Peng menyimpan dendam terhadapmu dan pasti tidak akan membiarkannya begitu saja, naga iblis darah mendengus ringan. Saat air datang, gunakan tanah untuk menghalangnya, saat tentara datang, gunakan jenderal untuk menghalangnya. Lin Chen tidak pernah takut pada siapapun. Jika Feng Peng itu berani bersekongkol melawanku lagi, aku jamin dialah yang akan menyesalinya. Kata Lin Chen dengan tenang. Ingatlah ini, Tuan hanya berutang satu bantuan terakhir padamu. Setelah Tuan membalas budimu, jangan pernah berpikir untuk memerintah Tuan lagi di masa depan. Kata naga iblis darah itu dengan penuh pertimbangan. Ya, Lin Chen mengerti. Lin Chen mengangguk berulang kali, tetapi diam-diam terkekeh. Kita sekarang seperti belalang di tali yang sama, apakah Yu Lao akan mengabaikanku? Jangan kira Tuan tidak tahu apa yang kau pikirkan.
Tuan menepati janjinya. Setelah kebaikanmu terbalas, bahkan jika kau mati, Tuan tidak akan peduli lagi padamu. Nada suara naga iblis darah menjadi lebih serius. Baiklah, Yu Lao menang. Lin Chen akan menghargai kebaikan terakhir Yu Lao, kata Lin Chen dengan nada tak berdaya. Bagus kau tahu, naga iblis darah mendengus pelan, benar-benar tertarik pada batu aneh ini. Ia tak kuasa berkata, Lin Chen, material batu aneh ini luar biasa. Bisa menjadi bahan yang sangat baik untuk membuat artefak, dan jumlahnya cukup banyak. Jika kau mampu, aku sarankan kau membuat satu set baju sirah untuk melindungi dirimu. Dengan kekuatan tubuh pertempuranmu saat ini, ditambah baju sirah yang kokoh untuk perlindungan, Feng Peng tidak akan mudah membunuhmu. Hehe, Lin Chen juga punya niat yang sama, tapi aku harus mengeluarkan harta karun di dalamnya dulu. Lin Chen tersenyum cerah, langsung mengalirkan inti bintangnya. Kekuatan bintang murni melonjak keluar dengan dahsyat. Iya. Kekuatan bintang Lin Chen hampir menyatu dengan sifat-sifat batu aneh itu. Dipandu oleh kekuatan bintang, telapak tangan Lin Chen seperti air, dengan lancar dan tanpa hambatan menyatu ke dalam batu aneh tersebut. Kemudian, gelombang kekuatan bintang secara bertahap tertarik ke arah giok spiritual bintang, dan kemudian perlahan memisahkannya dari batu yang aneh itu. Perlahan-lahan, batu giok berharga aneka warna larut dari batu yang unik itu. Bersama gelombang esensi bintang yang kuat dan murni, seperti sungai atau laut yang luas, ia menyebar dengan dahsyat. Benar-benar kuat. Lin Chen merasa takjub sekaligus gembira. Tanpa diduga, tanpa halangan dari batu aneh itu, energi yang terkandung dalam giok spiritual bintang jauh lebih kuat dan kaya daripada yang dibayangkan Lin Chen. Terutama ketika dia menarik giok spiritual bintang itu, inti bintang di dantiannya melonjak hebat seolah-olah di luar kendali. Dan giok spiritual bintang itu juga tampak sangat bersemangat, bahkan ingin segera masuk ke tubuh Lin Chen. Tetapi energi bintang yang mengisi giok spiritual bintang itu bahkan lebih kuat daripada roh abadi, dan dengan kultivasi dan fisik Lin Chen saat ini, dia tidak mampu menanganinya. Dia hanya bisa memasukkan giok spiritual bintang itu ke dalam cincin eliksirnya. Energi yang sangat dahsyat, sudah sangat mendekati energi spiritual abadi. Aku tidak menyangka harta karun langka seperti ini ada di dunia fana. Naga iblis darah juga sangat terkejut dan menghela napas. Sayangnya, energi ini tidak cocok untuk semua orang. Ini bisa dianggap dibuat khusus untukmu. Keberuntunganmu sungguh luar biasa, Lin Chen. Lalu seberapa kuat menurut Yu Lao energi ini? Tanya Lin Chen sambil tersenyum. Tuan tidak dapat memperkirakannya, tetapi setidaknya ini dapat memungkinkanmu untuk menggunakannya secara bebas hingga alam transformasi naga. Terlebih lagi, benda spiritual ini sangat luar biasa. Ia dapat menyerap energi spiritual surga tanpa batas dan juga mengumpulkan esensi bintang untukmu. Selama kau tidak menyia-nyiakannya, kau dapat menggunakannya dalam siklus tak terbatas, kata naga iblis darah dengan sangat serius. Tentu saja, jika kau dapat memurnikannya menjadi artefak harta karun, kekuatannya pasti akan tak terbatas. Aku tak berani memikirkan hal-hal di masa depan. Lagi pula, kultivasiku saat ini terbatas. Aku hanya bisa meningkatkan diri selangkah demi selangkah. Secara bertahap, Lin Chen tersenyum canggung. Ia telah berhasil mendapatkan giok spiritual bintang, dan tatapan Lin Chen kini tertuju pada batu aneh itu. Iya, batu unik ini berasal dari meteorit luar angkasa dan dipelihara oleh inti bintang yang luas dari waktu ke waktu, secara bertahap membentuk sejenis batu spiritual bintang. Seperti yang dikatakan oleh naga iblis darah, batu spiritual bintang bahkan dapat dikatakan sebagai material batu terkuat di dunia ini, dan secara inheren memiliki sifat-sifat bintang. Baik untuk memurnikan baju sirah maupun senjata tajam, keduanya pasti akan menjadi barang yang luar biasa. Dan kultivasi Lin Chen belum kuat. Dia telah memprovokasi banyak musuh. Karena dia akan memurnikan artefak, prioritasnya tentu saja adalah melindungi hidupnya. Armor api kilin. Kobaran api berkobar, dan Lin Chen langsung memanggil armor api kilin. Lin Chen selalu mengejar kesempurnaan. Karena dia sudah memiliki armor api kilin, dia tidak menginginkan armor harta karun lainnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan batu spiritual bintang untuk memperkuat armor api kilin. Bagian 783. Armor api kilin. Secara inheren, alat ini dilengkapi dengan sumber api yang kuat, sehingga proses pemurnian menjadi lebih mudah. Bang! Gelombang! Kuali Xuan Huang dipanggil, dan mendarat dengan keras. Karena giok spiritual bintang itu berukuran beberapa kaki, Lin Chen hanya membutuhkan seperempatnya saja. Langsung, Lin Chen menyalurkan kekuatan bintangnya, seolah mengubahnya menjadi dua cahaya pedang yang sangat tajam, dengan mudah memotong giok spiritual bintang. Dengan sangat hati-hati, dia memotong sebagian giok spiritual bintang tersebut. Setelah itu, Lin Chen menggunakan kekuatan bintangnya untuk menyalurkan giok spiritual bintang yang terpisah, perlahan-lahan membimbingnya ke dalam kuali Xuan Huang. Api emas Xuan Huang. Api emas yang membara, seperti emas cair, mengalir ke dalam kuali Xuan Huang, membantu kekuatan bintang. Sambil mempertahankan atribut bintang, ia menyelimuti giok spiritual bintang untuk dimurnikan. Perlahan-lahan, di bawah pemurnian api emas Xuan Huang, giok spiritual bintang itu perlahan meleleh, menggeliat hebat seperti pasta, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan intens, serta mengeluarkan aura yang kuat. Harus diakui bahwa meteorit luar angkasa memiliki kualitas batu yang jauh lebih kuat daripada material batu apapun di alam fana.
Terutama setelah diterangi oleh kekuatan bintang selama bertahun-tahun, atribut mereka sangat kuat. Bahkan jika setiap fragmen dipisahkan, kekuatannya masih jauh lebih besar dan lebih murni daripada batu spiritual ekstrim yang dikenal Lin Chen. Dapat dikatakan bahwa seluruh giok spiritual bintang itu penuh dengan harta karun. Namun, giok spiritual bintang sangatlah keras. Tanpa bantuan atribut kekuatan bintang, bahkan api suci yang kuat pun mungkin tidak mampu memurnikan giok spiritual bintang. Inilah sebabnya mengapa giok spiritual bintang tidak digunakan selama 1000 tahun, karena tidak ada yang mampu memurnikannya. Namun, giok spiritual bintang sangat sulit dimurnikan, dan menghabiskan sejumlah besar kekuatan bintang. Lin Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkan giok spiritual bintang, menggunakan energi bintang yang kuat dan melimpah yang terkandung di dalamnya untuk memberinya dukungan yang besar. Dengan bantuan kuat dari giok spiritual bintang, Lin Chen merasa seperti harimau bersayap, penuh percaya diri, dan pemurnian giok spiritual bintang menjadi semakin mudah. Sepenuhnya. Butuh hampir 2 jam, tetapi giok spiritual bintang itu akhirnya berhasil dimurnikan, bergulir seperti pasta kental di dalam kuali Xuan Huang. Langsung. Lin Chen menarik kembali kekuatan bintangnya, seluruh tubuhnya tertutup oleh armor api kilin. Kekuatan bintang yang dahsyat dan luas muncul dari tubuhnya, langsung menembus armor api kilin. Hanya dengan atribut yang cocok, mereka dapat menyatu satu sama lain. Dan kekuatan bintang itu sendiri mengandung berbagai atribut, jadi mengintegrasikannya ke dalam armor api kilin tidaklah sulit, tetapi dia harus mengendalikan konflik antara sumber api kilin dan atribut bintang. Karena itu, Lin Chen menggunakan kekuatan bintang sebagai atribut dasar baju zirah tersebut, dengan baju zirah api kilin bertindak sebagai kekuatan eksternal, saling melengkapi secara internal dan eksternal. Hal ini tidak hanya memungkinkannya untuk menempa baju zirah api kilin menjadi baju zirah pertahanan yang sangat kuat, tetapi juga berfungsi sebagai senjata ofensif yang ampuh, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tanpa ragu-ragu, Lin Chen dengan hati-hati mengendalikan perubahan pada sumber api kilin, sambil secara bersamaan mengintegrasikan kekuatan bintang ke dalam armor api kilin untuk meningkatkan atribut dasarnya. Awalnya, sumber api kilin menunjukkan perlawanan yang hebat, tetapi kekuatan bintang sangat kuat dan luas, terutama dengan peningkatan giok spiritual bintang, sumber api kilin langsung ditekan. Sembari Lin Chen mengintegrasikan dan memperkuat atribut armor api kilin, ia juga berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan sumber api kilin. Bagaimanapun, sumber api kilin sangat terikat pada Lin Chen, sehingga memudahkannya untuk mengendalikannya. Setelah sekian lama, dengan atribut yang menyatu, armor api kilin mengalami transformasi mendasar, bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan, dikelilingi oleh sumber api kilin yang bergelombang. Seolah dibaptis oleh penciptaan, ia menjadi lebih berkilau dan jernih seperti kristal. Bagus sekali, selanjutnya aku perlu melelehkan giok spiritual bintang untuk lebih memperkuat dan mengkonsolidasikan armor api kilin. Lin Chen sangat gembira. Lagi pula, armor api kilin dikondensasikan dari sumber api kilin dan bukanlah artefak padat yang utuh. Ayo, gelombang. Lin Chen mengeluarkan seruan pelan, langsung melepaskan armor api kilin dan mengirimkannya ke dalam kuali Xuan Huang. Giok spiritual bintang itu sendiri sangat menyukai aura bintang. Merasakan kedatangan sirah api kilin, ia menjadi aktif, bergulir dan mengalir di sekitar sirah api kilin. Sepertinya kau juga tak sabar, iya. Lin Chen tersenyum, matanya fokus. Dia menyalurkan kekuatan bintangnya untuk membimbing dan memanipulasi giok spiritual bintang yang telah dimurnikan dengan cermat, lalu dengan hati-hati mengintegrasikannya ke dalam armor api kilin. Memang, menanggapi atribut yang sama, giok spiritual bintang terintegrasi ke dalam sirah api kilin seperti ikan di dalam air. Sumber api kilin dan api emas Xuan Huang bergabung secara internal dan eksternal, memperkuat atribut sirah api kilin sekaligus menstabilkan kekuatan fundamental sumber api kilin. Ya. Atribut bintang digunakan untuk membangun tubuh fisik baju besi, memperkuat atribut, dan meningkatkan pertahanan. Kemudian, dengan sumber api kilin sebagai kekuatan utama baju besi, ia dapat mengubah kekuatan bintang yang dahsyat menjadi atribut api, yang selanjutnya dapat memperkuat kekuatan atribut sumber api kilin. Membuat armor api kilin itu seperti membangun rumah, hanya dengan lumpur dan batu saja jelas tidak cukup. Untuk membuat fondasi rumah lebih kokoh dan kuat, batang baja harus digunakan sebagai kerangka untuk memperkuatnya. Langsung. Lin Chen menggunakan kekuatan bintang, tangannya terus-menerus membentuk segel, memadatkan tanda spiritual kekuatan bintang satu demi satu. Mengenai catatan pola ilahi, Lin Chen sekarang dapat menguasai tanda spiritual dan membangun susunan tanda spiritual sesuka hati. 1, 2, 3. Lin Chen cekatan dan terampil, dengan ekspresi fokus, bekerja dengan teliti dan teratur, menanamkan tanda spiritual kekuatan bintang satu per satu. Saat tanda spiritual kekuatan bintang tertanam, perpaduan giok spiritual bintang dan armor api kilin menjadi lebih stabil, dan kekuatan atribut bintang menjadi semakin kuat, terus-menerus memancarkan cahaya bintang yang intens dan luas. Tanpa sepengetahuannya, saat Lin Chen menyerap energi giok spiritual bintang, 9 meridiannya terus berputar, mengalami perubahan darah besar berulang kali, melepaskan kekuatan bintang tanpa henti. Tanpa disadari, inti bintang Lin Chen ditempa dan dimurnikan, beredar dengan cepat dan terus menguat serta mengeras. Karena Lin Chen terlalu fokus, dia tidak menyadari bahwa inti bintangnya menguat tanpa sepengetahuannya. Awalnya, inti bintang Lin Chen telah mencapai titik buntu dalam konsolidasi. Di bawah pemurnian energi tak terbatas dari giok spiritual bintang, ada tanda-tanda menyentuh batas ranah.
Namun Lin Chen tetap tidak menyadarinya, hanya merasa seolah-olah dia memiliki persediaan kekuatan yang tak terbatas untuk dihamburkan, melepaskan kekuatan bintang sesuka hatinya, sambil juga menerima pasokan energi terus-menerus dari giok spiritual bintang. Dengan demikian, aliran energi bintang yang kuat dan murni beredar dan ditempa di dalam tubuh Lin Chen, inti bintangnya menjadi semakin kuat, dan kekuatan bintang yang dilepaskannya meningkat secara eksponensial. Desir, desir, gelombang. Tanda-tanda spiritual kekuatan bintang, secemerlang pelangi, terjalin dan tertanam dalam armor api kilin. Batu giok spiritual bintang itu secara bertahap melebur menjadi sirah api kilin, bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Sirah api kilin yang awalnya semi-eterial itu mengeras selangkah demi selangkah, setiap bagiannya dipenuhi dengan energi bintang yang kuat dan murni. Akhirnya, saat tanda spiritual terakhir dari kekuatan bintang tertanam, kerangka pola susunan yang sempurna dibangun, dan armor api kilin bergetar hebat, disertai dengan cahaya api yang mem-scorching, dan aliran cahaya yang cemerlang dan indah bermekaran dengan intens. Pada saat yang sama, di kedalaman armor api kilin, sebuah roh artefak bintang baru secara bertahap sedang dikandung. Lin Chen sangat gembira dan dengan antusias memanggilnya. Desir, gelombang. Ledakan bintang yang menyilaukan menghantam Lin Chen, mekar di tubuhnya seperti kembang api yang cemerlang, seketika mengguncang wujud dan jiwanya. Aliran aura yang kuat dan hangat meresap ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, potongan-potongan baju zirah, berkilauan seperti cahaya bintang dan sejernih giok, menempel di tubuh Lin Chen sepotong demi sepotong. Pikirannya seolah menghasilkan resonansi yang kuat, perasaan ikatan darah, tak terpisahkan satu sama lain. Nyaman, perasaan ini begitu nyata, Lin Chen tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, memanggil armor api kilin sepenuhnya didasarkan pada kondensasi sumber api kilin. Perbedaannya sekarang adalah armor api kilin telah memperoleh bentuk fisik independen, menempa sebuah armor yang benar-benar bermakna, yang kekuatan pertahanannya telah diperkuat entah berapa kali lipat. Saat ia sedang bersemangat, Lin Chen tiba-tiba merasakan bahwa energi bintang yang terkandung dalam armor api kilin dan inti bintang miliknya sendiri tampaknya memiliki daya tarik timbal balik yang kuat. Lin Chen sangat terkejut. Dia melihat ke dalam dirinya dan terkejut mendapati bahwa inti bintang di dantiannya telah mengembang beberapa kali lipat pada suatu saat, dan kekuatan naga bintang yang mengalir di tubuhnya menjadi kental dan kuat. Apa yang terjadi? Inti bintangku, bagaimana mungkin? Lin Chen sangat terkejut. Lin Chen, Tuan telah mengamatimu sejak lama. Karena kau terlalu fokus pada pemurnian artefak, kau mengabaikan kegunaan luar biasa dari giok spiritual bintang untukmu. Setiap kali kau menggunakan energi giok spiritual bintang, energi ini akan melewati inti bintangmu, lalu beredar keluar dari 9 meridianmu. Dalam proses peredaran ini, inti bintangmu juga dimurnikan dan diperkuat tanpa disadari. Sekarang telah mencapai titik kritis. Sepertinya kau tidak bisa tidak menerobosnya. Naga iblis darah menyampaikan suaranya. Jadi begitu, pantas saja aku melepaskan begitu banyak kekuatan bintang, bukan hanya aku tidak merasa lelah, tetapi aku juga merasa seluruh tubuhku sangat berenergi. Lin Chen tiba-tiba mengerti. Lalu, apakah kau masih ingin menekannya? Tanya naga iblis darah sambil tersenyum. Tidak perlu, karena giok spiritual bintang telah memberiku keberuntungan sebesar ini, bagaimana mungkin aku gagal dalam niat baiknya? Lin Chen sangat bersemangat, darahnya mendidih, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Langsung, Lin Chen mengeluarkan jamur Lingzi darah ekstrim dan mulai menyerap energinya sesuka hatinya. Lingzi darah ekstrim. Ia mengandung inti spiritual dan inti darah yang sangat kuat dan melimpah. Saat menyerap Lingzi darah ekstrim, inti spiritual yang luas dan darah aneh itu membanjiri tubuhnya seperti banjir. Darahku mendidih karena marah. Ki dan darah Lin Chen mengembang, seolah membentuk nyala api yang membara. Gelombang energi darah yang sangat kuat mengepul keluar seperti kabut. Saat ki dan darahnya melonjak, itu mendorong pengoperasian inti bintangnya. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, cahaya bintang yang luas bersinar terang, cahaya merah darah memenuhi udara, naik dengan mantap, menopang seluruh ruang dengan kuat. Inti bintang, darah pertempuran. Bergelombang tak terkendali, bernyanyi sepanjang jalan, tanpa henti, meraung dan meletus. Tiba-tiba, dantiannya meledak seperti matahari kecil. Gelombang panas yang tak tertandingi, disertai cahaya bintang yang menyilaukan, menyembur keluar tanpa henti. Inti spiritual di sekitarnya bergejolak hebat, dan arus udara berdesir secara horizontal dan vertikal. Terobosan. Inti bintang menjadi kuat dan memasuki tahap akhir inti bintang, setara dengan alam bela diri roh revolusi 9. Namun, ki dan darah di tubuh Lin Chen masih bergejolak tak terkendali, berubah menjadi lautan darah yang bergelombang, dengan momentum yang seolah menembus langit awan, meraung dan melepaskan kekuatan seperti naga dan harimau. Yunani, gelombang Yunani, gelombang. Saat ki dan darah bergemuruh dan meledak, seluruh tubuh Lin Chen, daging, otot, dan tulangnya, bergetar hebat seolah-olah lempengan baja sedang dicungkil, membentuk energi darah yang menakutkan dan tak tertandingi, bergulir dan bergelombang seperti gelombang raksasa, mengguncang sekitarnya dengan dahsyat. Pada saat itu, energi ki dan darah dalam tubuh Lin Chen sepertinya menembus batas. Kulitnya tampak memerah karena darah segar, wajahnya menjadi sangat ganas, dan matanya memancarkan cahaya darah yang kuat dan mengintimidasi. Mengaum, gelombang. Lin Chen meraung seperti binatang buas. Lautan darah yang luas memenuhi seluruh gua Roh Kudus.
Aliran energi darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pelangi yang menakjubkan, berpadu dengan cahaya bintang yang menyilaukan, secara horizontal dan vertikal. Tidak buruk. Alam darah berhasil ditembus. Ki dan darahnya menguat dan berubah, langsung memasuki lapisan keempat alam darah. Misteri pertama, Ki dan darah melambung ke langit. Ki dan darah dapat membentuk energi darah yang sangat kuat dari Ki dan darah sendiri. Energi ini tidak hanya dapat memperkuat kekuatan tubuh pertempuran sendiri, tetapi juga dapat menghancurkan Ki dan darah musuh. Darah. Itulah fondasi esensi tubuh manusia. Jika seseorang kehilangan Ki dan darah, sekuat apapun mereka, itu tidak ada artinya. Bagian 784. Untuk waktu yang lama. Semangat membara mereda, cahaya bintang meredup, dan secara bertahap kembali tenang. Lin Chen menahan auranya, baju zirah berharga di tubuhnya masih berkilauan dengan cahaya kristal, pola bintang yang melekat padanya tampak jelas dan berbeda, seperti kristal ilahi yang mengkilap, jernih dan cemerlang, secara tak terlihat memancarkan kekuatan yang dahsyat. Ya, dia merasa bahwa mengenakan baju zirah berharga itu tidak hanya membuat pertahanannya tak tertembus tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan tempur Lin Chen, meningkatkan kekuatan naga bintang yang dia salurkan setidaknya 10 kali lipat. Selain itu, armor api kilin yang telah berevolusi telah memelihara roh artefak baru, yang memiliki potensi peningkatan tak terbatas. Seiring dengan menguatnya roh artefak, kekuatan armor api kilin juga berlipat ganda. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa armor api kilin dapat membantu kultivasi Lin Chen, selama Lin Chen mengenakan armor api kilin, menyerap esensi bintang dapat menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sungguh menggembirakan. Lin Chen menghela napas dalam-dalam, tidak hanya berhasil memurnikan baju besi berharga itu, tetapi alam bela dirinya secara keseluruhan juga meningkat drastis, stabil di tahap inti bintang akhir, hampir siap untuk memadatkan inti emas. Secara impulsif, Lin Chen melayangkan pukulan. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar, kekuatannya bagaikan guntur, luas dan tak terbatas. Kekuatan pukulan ini, meskipun tidak cukup untuk menghancurkan dunia, cukup untuk melenyapkan sebuah gunung besar. Bahkan melawan seorang ahli alam inti emas revolusi kedua, Lin Chen yakin akan kemenangan. Benar-benar kuat, Lin Chen sangat gembira, armor api kilin yang ditingkatkan juga membawa peningkatan besar dalam kekuatan tempur. Jika dia menggunakan giok spiritual bintang, dia bisa meningkatkan kekuatan armor api kilin tanpa batas. Lumayan, kekuatannya jauh lebih besar dari yang dibayangkan Tuan, seharusnya sebanding dengan kekuatan senjata misterius tingkat tinggi. Puji naga iblis darah. Hehe, armor pertempuran ini dimurnikan oleh kekuatan bintang, bagaimana mungkin tidak kuat? Lin Chen tersenyum, dan menambahkan, namun, karena armor api kilin telah melelehkan batu spiritual bintang, mari kita sebut saja armor api bintang mulai sekarang. Dengan baju zirah berharga ini yang melindungimu, bahkan jika kau tidak bisa melawan Feng Peng, melarikan diri bukanlah masalah besar, kata naga iblis darah. Kau Lao, karena kau begitu meremehkan baju zirahku yang berharga ini, mengapa kau tidak menguji kekuatannya? Lin Chen tersenyum licik. Apakah engkau sedang memprovokasi, Tuan? Tentu saja tidak, Lin Chen hanya ingin menguji kekuatan pertahanan armor Starfire. Baiklah, Lord sudah lama ingin memukulimu. Karena kau begitu rela, maka Lord tidak akan menahan diri. Setelah mengatakan itu, naga iblis darah melesat keluar dari cincin jiwa naga, cahaya darah bersinar, kekuatan naga meresap, memperlihatkan taring dan cakarnya, mengumpulkan kekuatan dahsyat, melampaui langit dan bumi, menekan ke arah Lin Chen. Lin Chen kesulitan memperkirakan seberapa kuat tubuh tempur naga iblis darah, tetapi seharusnya berada di antara kekuatan tempur alam inti emas 3 revolusi dan 4 revolusi. Lagi pula, bahkan utusan kanan Lian, dengan kultivasi yang mendekati alam inti emas 3 revolusi, sama sekali tidak sebanding dengan naga iblis darah. Lin Chen, apakah kau siap menerima serangan Tuan? Naga iblis darah merenung, hatinya juga dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi mengenai kekuatan pertahanan armor api bintang. Ayolah, jangan terlalu sopan. Lin Chen penuh semangat bertarung. Dengan kekuatan tubuh pertempurannya sendiri yang setara dengan inti emas revolusi kedua, dan dengan armor api bintang yang melindunginya, dia yakin dapat melawan bahkan seorang ahli alam inti emas revolusi keempat. Untuk memberimu pelajaran, Lin Chen, Tuan pasti tidak akan bersikap sopan. Ekspresi naga iblis darah berubah muram, cahaya darah memenuhi udara, cakar naganya seperti baja, memancarkan cahaya ganas dan mengerikan, pemandangan yang mengejutkan. Ayo, gelombang. Lin Chen berteriak, membuka diri sepenuhnya, tanpa niat untuk melawan. Tuan melihat bahwa kau sangat ingin dipukuli. Naga iblis darah meraung, kekuatan naganya sangat besar, cakar naga yang mendominasi dan ganas, dipenuhi cahaya darah yang intens, bergetar dengan kekuatan luar biasa, merobek aliran udara kehampaan. Pada saat itu, rasanya seperti gunung berjari 5, membawa kekuatan seluas lautan, sangat mendominasi, seperti guntur liar yang berpacu, benar-benar tanpa ampun, dengan ganas dan kuat menyerang Lin Chen secara langsung. Melihat cakar naga ganas yang kuat dan menakutkan menyerangnya, Lin Chen merasa agak khawatir, tetapi dia tetap percaya pada kekuatan pertahanan armor api bintang, dan berdiri teguh, mempersiapkan diri. Boom, gelombang. Cakar naga itu menyerang dengan dahsyat, cahaya bintang bergetar, seperti kembang api yang meledak dengan cemerlang, aliran udara di sekitarnya tercerai-berai, gelombang kekuatan dahsyat, seperti gelombang pasang yang meluap, menyebar, seluruh gua Roh Kudus berguncang hebat. Itu benar.
Serangan naga iblis darah memang sangat dahsyat. Meskipun pertahanan armor api bintang itu tangguh, di bawah kekuatan serangan kritis cakar naga yang setara dengan 1 ton, cahaya bintang pelindung sedikit terpencar. Kekuatan dahsyat yang terus-menerus menembus tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh dan jiwa Lin Chen sangat terguncang, darah dan qi-nya melonjak, dan tulang-tulangnya bergetar. Puff! Gelombang. Tak mampu menahannya, ia membuka mulutnya dan memuntahkan darah, lalu terhuyung mundur. Meskipun terlempar oleh serangan naga iblis darah, Lin Chen hanya menderita luka dalam, jauh dari kata fatal. Yang terpenting, meskipun terkena serangan kritis yang begitu dahsyat, armor Starfire tidak mengalami kerusakan apapun, hanya cahaya bintangnya yang sedikit meredup, yang tidak signifikan. Di sisi lain, naga iblis darah sangat terkejut. Dia memang telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, namun kesulitan menembus pertahanan armor api bintang. Meskipun berhasil memukul mundur Lin Chen, cakar naganya juga terasa sedikit mati rasa. Batuk, batuk gelombang. Lin Chen menarik napas, menyeka darah dari mulutnya. Karena peningkatan alam darahnya, selama dia tidak menderita kerusakan yang terlalu parah, lukanya dapat diperbaiki hampir seketika. Kemudian dia tersenyum gembira, hehe, sepertinya efek pertahanannya cukup bagus. Bersyukurlah, dengan kau mengenakan baju sirah berharga ini, Tuan akan kesulitan untuk mengambil nyawamu. Naga iblis darah itu sangat sedih. Ya, Lin Chen sebelumnya hanya mengandalkan tubuh pertempurannya sendiri dan pertahanan armor api bintang untuk menahan serangan naga iblis darah. Tetapi jika Lin Chen menggunakan seluruh kekuatannya, atau bahkan menggunakan penguasaan jiwa iblis, dia akan yakin dapat melawan bahkan seorang ahli alam inti emas 5 revolusi. Naga iblis darah sepertinya bisa membaca pikiran Lin Chen dan tak kuasa meredam semangatnya, Lin Chen. Jangan terlalu senang dulu. Menurut cara berpikirmu, kau masih belum bisa mengukur perbedaan kekuatan antara para ahli alam inti emas. Apa maksudmu? Tanya Lin Chen, terkejut. Kalian, para seniman bela diri manusia, memiliki ungkapan seperti, penyelesaian kecil 3 revolusi, menembus langit 6 revolusi, dan penyelesaian agung 9 revolusi. Terutama di atas alam inti emas, kontrasnya bahkan lebih jelas, kata naga iblis darah dengan nada serius. Sebagai contoh, para ahli yang melampaui alam inti emas 3 revolusi telah melangkah ke tingkat peningkatan yang sama sekali baru. Kekuatan tempur mereka secara keseluruhan akan mengalami lompatan kualitatif, dan kekuatan mereka tidak dapat dinilai dengan logika normal. Aku kurang mengerti, kata Lin Chen dengan bingung. Kalau begitu, Tuan akan menjelaskannya secara sederhana. Mengambil alam inti emas sebagai contoh, peningkatan kultivasi dari 1 revolusi ke 2 revolusi dapat menggandakan kekuatan tempur, dan 3 revolusi dapat melipat gandakannya. Tetapi begitu Anda melewati penyelesaian kecil 3 revolusi, peningkatan kekuatan tempur menjadi sangat signifikan, meningkat secara eksponensial berdasarkan fondasi awal. Oleh karena itu, kesenjangan antara 4 revolusi dan 3 revolusi sangat besar, dan peningkatan di alam selanjutnya akan lebih besar lagi. Dan Feng Peng diperkirakan telah mencapai kultivasi alam inti emas 5 revolusi. Dengan kekuatan tempur sejatinya, Tuan jelas bukan lawannya, kata naga iblis darah dengan sungguh-sungguh. Meskipun Anda memiliki baju besi berharga yang melindungi Anda, tetap sulit untuk melawannya, tetapi melarikan diri seharusnya bukan masalah besar. Iya, aku terlalu naif, Lin Chen mengangguk. Jarak dengan alam inti emas 5 revolusi memang terlalu jauh. Sepertinya jika dia benar-benar bertemu Feng Peng, melarikan diri adalah rencana terbaik. Bagus kau mengerti, jangan terlalu percaya diri dengan kekuatanmu. Dengan fondasimu, begitu kau memadatkan inti emas, orang biasa tidak akan bisa menandingimu. Kata naga iblis darah, lalu menambahkan dengan santai, baiklah, Tuan tidak mendapatkan keuntungan apapun di reruntuhan kuno, jadi setidaknya Anda harus memberi saya lingsi darah ekstrim, bukan? Iya, seharusnya begitu, Lin Chen mengangguk, lalu tiba-tiba bereaksi dan berkata dengan bersemangat, tunggu. Kalian terlalu pandai memasang jebakan. Mengapa aku harus memberimu jamur lingsi darah ekstrim begitu saja? Kau begitu murah hati kepada wanita kecil ini, Tuhan telah bersamamu dalam suka dan duka, bukankah aku juga boleh meminta hal yang sama? Tanya naga iblis darah dengan marah. Kau Lao, jangan marah, Lin Chen hanya bercanda. Dengan hubungan antara kau dan aku, bahkan jika kau tidak mengatakan apa-apa, Lin Chen tetap akan memberikannya padamu. Lin Chen bermandikan keringat dingin, dan dengan jujur memberikan Blood Demon Dragon sebuah lingsi darah ekstrim, tetapi hatinya benar-benar sakit. Anggap dirimu bijaksana. Naga iblis darah tersenyum puas, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan merasa dirugikan. Tuan tidak akan memanfaatkan orang lain begitu saja. Selama Tuan menyerap dan memurnikan lingsi darah ekstrim ini, aku tentu saja tidak akan takut pada Feng Peng. Jangan lupa, orang itu menyimpan dendam padamu. Begitu kau meninggalkan Sekte Tianhuo, dia pasti akan berurusan denganmu. Baiklah, Yu Lao mengatakan ini, itu tidak bisa dianggap sebagai bantuan, kata Lin Chen sambil tersenyum. Dengan kau yang begitu suka membuat masalah, apakah Tuan masih khawatir tidak bisa membalas budimu? Naga iblis darah mendengus pelan dan berkata dengan malas, baiklah, Tuan juga sebaiknya mengasingkan diri dengan layak, jangan sampai kau melampauiku di masa depan, dan aku tidak tahu bagaimana kau akan memperlakukan Tuan. Aku tidak akan berani, Lin Chen akan selalu menghormatimu sebagai Tuan, Lin Chen tersenyum canggung. Semoga saja begitu. Setelah mengatakan itu, naga iblis darah kembali ke cincin jiwa naga.
Sebenarnya, Lin Chen juga telah mempertimbangkannya. Naga Iblis Darah adalah kartu truf super tersembunyi di dalam dirinya, dan dia masih membutuhkan bantuan Naga Iblis Darah jika diperlukan. Oleh karena itu, peningkatan kekuatan Naga Iblis Darah sangat bermanfaat bagi Lin Chen. Seketika itu juga, Lin Chen memanggil Lone Eagle dan Thundersteed. Gagak, gelombang. Ringkikan, gelombang. Kedua binatang itu mengira ada perkelahian lagi dan berteriak kegirangan. Si kelelawar kecil mengikutiku di reruntuhan kuno dan sekarang menjadi binatang suan. Kalian berdua telah mengikutiku begitu lama, tentu saja aku tidak bisa memperlakukan kalian dengan tidak adil. Lin Chen tersenyum tipis dan mengeluarkan dua kristal mendalam dari tangannya. Inti binatang kalian telah mengeras hingga mencapai titik hambatan. Ini dua kristal binatang tingkat mendalam, cukup untuk kalian berevolusi. Jangan mengecewakanku. Mendengar ini, Lone Eagle dan Thundersteed sangat gembira dan berteriak senang. Segera setelah itu, Lin Chen membagikan kristal mendalam kepada masing-masing dari mereka. Lone Eagle dan Thundersteed juga tidak bersikap sopan, langsung menelan kristal mendalam ke dalam perut mereka dan memurnikannya. Kemudian Lin Chen memanggil mereka kembali. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, pada saat mereka keluar dari pengasingan berikutnya, Lone Eagle dan yang lainnya seharusnya juga telah berevolusi menjadi Swan Beast. Markis Tianwu. Lin Chen kemudian memanggil Markis Tianwu. Ia masih tampak tak bernyawa, tetapi ketika menatap Lin Chen, matanya seolah menyimpan rasa kebingungan dan keheranan. Dia selalu merasa bahwa Markis Tianwu semakin emosional dari waktu ke waktu. Markis, Anda mengikuti saya ketika saya berada di Sekte Biyun, melewati hidup dan mati bersama, menyelamatkan saya dari bahaya beberapa kali. Tentu saja, junior ini tidak bisa memperlakukan Anda dengan tidak adil. Wajah Lin Chen penuh hormat, lalu dia mengeluarkan jamur roh darah tingkat atas. Meskipun jamur roh darah tingkat atas tidak dapat dibandingkan dengan lingsi darah ekstrim, itu sudah cukup bagi Markis Tianwu untuk maju, dan juga dapat sangat memperkuat esensi mayat dan darah Markis Tianwu, memberikan manfaat yang tak terbatas. Markis Tianwu juga tampak merasakan sifat luar biasa dari jamur roh darah tingkat atas. Sepasang matanya yang gelap dan tanpa suara bersinar seperti permata. Di sini, Lin Chen sama sekali tidak pelit dan langsung memberikan jamur roh darah tingkat atas kepada Markis Tianwu untuk diserap dan dimurnikan. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai pencerahan, bahkan ayam dan anjing mereka pun naik ke surga. Seiring meningkatnya kemampuan Lin Chen, rekan-rekannya di sekitarnya juga ikut merasakan manfaatnya. Bagian 785. Lin Chen duduk dalam meditasi tenang seperti seorang dewa kuno, perlahan-lahan mengalirkan inti bintangnya, lalu mengalir melalui 9 meridian, berputar melintasi langit berulang kali, memurnikan inti bintang dan mengonsolidasikannya. Karena naga iblis darah dan yang lainnya membutuhkan waktu untuk keluar dari pengasingan, dan Lin Chen juga saat ini tersesat, tidak yakin kemana harus pergi, dia hanya bisa tinggal sementara di Sekte Tianhuo untuk berkultivasi dalam pengasingan dan menstabilkan kultivasinya. Jelas sekali. Setelah menembus alam bela diri roh revolusi 9, kualitas Lin Chen secara keseluruhan meningkat pesat, terutama terobosan di alam darah, peningkatan fisik dan kekuatan tempurnya sangat terlihat. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia bahkan hampir tidak mampu melawan seorang ahli alam inti emas revolusi keempat. Selain itu, setelah mencapai alam Blood Ki Soaring to the Heavens, di samping lonjakan ki darah, dia juga menguasai kemampuan yang sangat berguna, yaitu Blood Escape. Pelarian berdarah. Selama dia menggunakan sedikit ki darah, dia bisa langsung melarikan diri sejauh 10 mil. Jika dia bertemu musuh kuat yang mengejarnya, Blood Escape setara dengan kartu truf penyelamat nyawa. Selama ki darahnya mencukupi, bahkan para ahli inti emas seperti Feng Peng dan Lin Chen bisa bermain-main dengan mereka. Jika digunakan untuk pembunuhan, Lin Chen juga dapat menggunakan Blood Escape untuk membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Setelah sekian lama, mata tajam Lin Chen tiba-tiba terbuka, setajam seolah ditempa. Uset, gelombang. Pedang api es muncul, bintang-bintang berkelap-kelip. Starbus. Lin Chen berteriak, sosoknya seperti ilusi, pedangnya seperti meteor, momentumnya seperti kilat, menerobos kehampaan, memutus aliran udara. Serangannya dilakukan hanya dalam sekejap, mata telanjang hanya bisa melihat cahaya cemerlang yang seperti mimpi, melesat dalam sekejap, seperti momen yang cepat berlalu, namun ketajamannya tak terbatas, tak terhentikan. Starbus. Ini adalah serangan pedang paling dahsyat dan tajam yang dilepaskan Lin Chen dengan memusatkan kekuatan naga bintang dan niat pedang petir hingga batas maksimal. Serangan ini sangat cepat, tanpa jejak, bersih dan menentukan, membunuh orang tanpa meninggalkan bekas. Itu benar. Serangan pedang ini menekankan kecepatan, dan terkonsentrasi dengan ketajaman terkuat, serta akan menciptakan ilusi yang mempesona, fata morgana yang membingungkan. Bahkan seorang pendekar bela diri inti emas tingkat rendah pun akan kesulitan untuk melihat menembus serangan pedang Lin Chen dan bertahan melawannya. Lin Chen pada awalnya tidak mengejar gerakan-gerakan mencolok, dia hanya memikirkan bagaimana memaksimalkan konsentrasi dan pemanfaatan kekuatannya sendiri, agar mampu melepaskan niat membunuh yang paling ampuh, dan secara akurat membunuh musuh, inilah gerakan yang paling kuat. Dan Starbus hanyalah yang dasar. Jika Lin Chen menggunakan Blood Escape lagi, efeknya akan jauh lebih luar biasa. Gelombang. Lin Chen menghela napas dan perlahan menahan auranya, tersenyum puas, hehe, jurus pedang yang baru saja kupahami tidak buruk. Aku harus lebih banyak berlatih dalam pertempuran nyata di masa depan.
Tepat saat dia sedang berbicara. Desis, gelombang. Sebuah bayangan samar, sunyi dan menyeramkan, muncul sekilas. Jika bukan karena kesadaran Lin Chen yang peka, bayangan itu akan sulit dideteksi. Kemudian, uset, gelombang. Sebuah pukulan telapak tangan yang kuat, namun setajam pedang, melesat lurus menembus udara. Mata emas Lin Chen menyipit, reaksinya gesit, dia sebenarnya bisa menghindarinya sepenuhnya, tetapi Lin Chen tidak melakukannya, malah dia mengangkat telapak tangannya dan menangkisnya dengan keras. Bang, gelombang. Kepalan tangan dan telapak tangan berbenturan, gelombang gaya bergetar, menyebabkan riak, dan aliran udara bergemuruh secara horizontal. Lin Chen masih duduk bersila, tak bergerak seperti gunung. Aduh, sakit. Sebuah teriakan aneh terdengar, sesosok muncul, terhuyung mundur, tak lain adalah Yang Chen. Lin Chen yang hebat, kau berani menyergapku. Lin Chen berdiri dan berkata, ini tidak adil, aku sudah menembus ke alam kultivasi bela diri roh 9 revolusi, namun aku sama sekali bukan tandingan salah satu gerakanmu. Jika aku tahu kau begitu tidak normal, aku tidak akan mencari masalah. Yang Chen menggelengkan tangannya, seluruh lengannya terasa hampir mati rasa. Lumayan, sepertinya kau mendapatkan banyak kesempatan melawan Immortal, kata Lin Chen sambil tersenyum. Ia sudah menduga itu adalah Yang Chen, jadi ia tidak menggunakan kekerasan, jika tidak, ia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Kakak Chen, jangan memarahiku, bagaimana mungkin kekuatanku bisa dibandingkan denganmu? Yang Chen berkata dengan lesu, tapi aku memang merasa aneh, dalam hal kultivasi, kita dianggap seimbang, kan? Mengapa perbedaannya masih begitu jauh? Pengembangan diri hanyalah ilusi, kekuatanlah rajanya. Menurutmu, apakah kultivasiku terlalu ilusi? Kau juga tidak bisa mengatakan itu, aku fokus pada pembentukan tubuh, fisikku memang sedikit lebih kuat darimu. Dan kekuatan gerakanmu barusan juga jauh lebih kuat daripada orang biasa. Apakah ini seharusnya penghiburan? Yang Chen dipenuhi rasa frustrasi, lalu matanya berbinar saat menatap Lin Chen, dan bertanya sambil tersenyum, hehe, ngomong-ngomong, kakak Chen, kau pasti menemukan immortal yang baik di makam immortal, kan? Tidak apa-apa. Lin Chen tampak canggung, bisakah dia mengatakan bahwa orang yang dia pilih adalah seorang setengah abadi? Haha, kakak Chen, jangan rendah hati, dengan mata jelimu, warisan abadi yang kau peroleh pasti luar biasa. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan kagum, aku baru keluar dari pengasingan hari ini, dan aku mendengar bahwa kau benar-benar berhasil menembus batasan batu yang telah mengganggu Sekte Tianhuo kami selama hampir 1000 tahun, kau benar-benar menakjubkan. Itu hanya keberuntungan, Lin Chen tersenyum tipis. Hehe, aku tahu kau mendapat berkah yang melimpah di reruntuhan kuno, sepertinya aku harus lebih banyak memanfaatkan keberuntunganmu di masa depan. Yang Chen tersenyum licik. Hati-hati mengikutiku, nanti kau sial. Lin Chen memutar matanya. Meskipun aku sial, aku tetap bersedia melakukannya, kata Yang Chen sambil tersenyum main-main, lalu berkata, ngomong-ngomong, aku dengar Feng Peng dan putranya menderita karena ulahmu. Ayah dan anak menjijikkan ini selalu menginginkan posisi pemimpin sekte, dan mereka selalu menargetkanku di mana-mana. Aku sudah lama tidak senang dengan mereka, kau benar-benar melampiaskan amarahku. Jika orang lain tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Merekalah yang pertama kali melanggar prinsip saya, kata Lin Chen dengan tenang. Benar, aku kagum dengan sifatmu ini, membalas kebaikan dan membalas dendam, jujur tentang dendammu. Yang Chen tersenyum, lalu berkata dengan serius, namun, aku sangat mengenal Feng Peng ini, dia orang yang pendendam. Kau telah merusak reputasinya di depan umum kali ini dan melukai putra kesayangannya, aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Apakah Sekte Tianhuo juga tidak aman? Lin Chen mengerutkan kening. Feng Peng tentu saja tidak akan berani bersikap lancang di Sekte Tianhuo, tetapi ambisi seseorang itu ke segala arah, saudara Chen tidak mungkin tinggal di kolam kecil Sekte Tianhuo kita selamanya, kata Yang Chen. Oh, apakah Anda punya saran yang lebih baik? Tanya Lin Chen dengan penuh minat. Aku sungguh-sungguh, kata Yang Chen sambil tersenyum, kita berdua tahu bahwa dalam pelatihan reruntuhan kuno ini, hanya kita berempat yang memperoleh warisan keabadian. Dan murid-murid Sekte Pedang, yang memiliki keunggulan terbesar, hampir sepenuhnya musnah, jadi tidak pantas bagi kita berdua untuk muncul sekarang. Bahkan ketika aku kembali kali ini, aku menyelinap kembali, hanya ayahku yang tahu, dan aku tidak berani mempublikasikannya. Sepertinya kau juga cukup cerdik. Lin Chen memutar matanya. Pohon yang berdiri tegak di hutan akan hancur diterpa angin, semua orang mengerti prinsipnya. Yang Chen berkata sambil tersenyum, tapi aku tidak ingin terus berdiam diri, orang selalu perlu mengalami proses penantian untuk terus berkembang. Baru-baru ini aku mendapat tempat yang bagus untuk dikunjungi, tepat pada waktunya kita pergi bersama, mungkin kita bisa menemukan harta karun yang tak tertandingi. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, aku tidak suka orang membuatku penasaran. Lin Chen sedikit mengerutkan kening, merasa cukup tertarik. Pernahkah kamu mendengar tentang Sekte Dao? Alam mendalam memiliki pepatah 3 istana dan 5 aula, 9 sekte dan 10.000 gerbang, dan Sekte Dao adalah salah satu dari 9 sekte tersebut. Meskipun Sekte Dao ini mengkultivasi seni pedang, dalam hal kekuatan, ia setara dengan Sekte Pedang. Domain Dao Surgawi tempatnya berada dan domain Pedang Surgawi berdekatan. Kudengar dalam turnamen naga tersembunyi ini, murid-murid Sekte Dao juga akan datang untuk berkompetisi. Lalu kenapa?
Karena Sekte Tianhuo kami terletak di antara domain Dao Surgawi dan domain Pedang Surgawi, kami sering melihat murid-murid dari Sekte Dao lewat. Sebelum bertemu denganmu, aku cukup beruntung bertemu dengan seorang murid Sekte Dao yang terluka, dan aku membantunya serta menyelamatkan nyawanya. Kemudian, dia tentu saja sangat berterima kasih kepada saya, dan bahkan menganggap saya sebagai saudaranya, dan ingin merekomendasikan saya untuk berlatih di Sekte Dao. Orang-orang pergi ke tempat yang lebih tinggi, dan Sekte Dao memang sekte yang terkenal, yang merupakan pilihan yang baik, tetapi apakah itu intinya? Jangan khawatir, aku kebetulan baru saja menghubunginya. Dia bilang dia baru saja berlatih dan beruntung menemukan tempat harta karun, jadi dia ingin mencoba peruntungannya. Kali ini dia sangat memperhatikan aku dan ingin mengajakku pergi bersama. Aku lihat kau tidak punya tujuan sekarang, jadi sebaiknya kau ikut denganku. Yang Chen tersenyum licik, lagi pula, keberuntunganmu luar biasa, mengikutimu jelas tepat. Dan dengan kekuatanmu, aku merasa tenang. Apakah ini nyaman? Tanya Lin Chen. Tentu saja ini sangat membantu. Karena ini adalah tempat harta karun, tentu akan ada risikonya, dan bahkan kekuatan lain mungkin datang untuk bersaing. Jadi dengan Anda yang bertanggung jawab, peluang kita untuk menang akan lebih besar, saya hanya tidak tahu apakah Anda tertarik. Yang Chen tersenyum. Tidak masalah untuk pergi, hanya saja Feng Peng menyimpan dendam terhadapku. Jika aku meninggalkan Sekte Tianhuo bahkan setengah langkah pun, dia mungkin akan membalas dendam padaku dengan sangat keras, kata Lin Chen dengan serius. Ayahku sudah mempertimbangkan masalah ini, jadi jangan khawatir, jika Feng Peng berani menyinggung, aku punya pengaruh untuk menghadapinya. Yang Chen tersenyum bangga, dan jangan lupa, kau dan aku sama-sama pewaris immortal, bagaimana mungkin kita mati semudah itu? Baiklah, dengan kata-katamu, aku merasa lebih tenang, jadi kapan kau berencana pergi? Tanya Lin Chen. Karena masalah urat spiritual, ayahku dan yang lainnya sedang sibuk, selama kita menyelinap keluar secara diam-diam, tentu saja tidak akan menarik perhatian, tentu saja, semakin cepat semakin baik, mengapa tidak pergi sekarang? Kata Yang Chen. Baiklah, hanya saja jika kita pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin Sekte Tianyan, itu akan tidak sopan, kan? Lin Chen memiliki beberapa keraguan. Tidak apa-apa, ayahku tidak peduli dengan tata krama ini, dan aku sudah menyapa ayahku sebelum datang. Demi keselamatan kita, beliau juga akan memantau gerak-gerik Feng Peng dengan cermat. Pokoknya, ikuti saja aku, ini benar-benar bisa diandalkan. Kata Yang Chen sambil menepuk dadanya. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Lin Chen mengangguk sedikit. Hebat, kita bisa bertarung hebat lagi. Yang Chen merasa gembira, setelah merasakan manisnya rasa manis itu. Segera setelah itu, Lin Chen mengikuti Yang Chen menyusuri Gua Roh Kudus, dan memasuki lorong yang dalam dan terpencil. Lorong rahasia ini adalah lorong rahasia terpenting Sekte Tianhuo kami. Lorong ini dilengkapi dengan lapisan pengamanan dan dapat langsung menuju ke tempat yang berjarak lebih dari 20 mil dari Sekte Tianhuo. Sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang mampu menerobos masuk ke lorong terlarang ini, hanya pemimpin sekte yang berhak mengetahuinya, dan sebagai calon pemimpin sekte, tentu saja aku berhak untuk mengetahuinya. Aku pernah menyelinap kembali melalui lorong rahasia ini sebelumnya, tanpa mengungkapkan informasi apapun. Yang Chen berkata dengan percaya diri sambil tersenyum, Feng Peng ingin mempersulitmu, jangan coba-coba, kau bisa tenang. Aku harap begitu. Lin Chen selalu merasa sedikit gelisah. Dijamin tidak ada masalah, ayo pergi. Janji Yang Chen, tampak akrab dengan rute tersebut, memimpin Lin Chen menyusuri lorong-lorong rahasia yang saling bersilangan, berbelok-belok, diam-diam meninggalkan Sekte Tianhuo. Bagian 786. Kita sudah keluar, kata Yang Chen dengan ekspresi segar. Melihat langit biru, awan putih, dan hutan hijau tak berujung terbentang di hadapan mereka. Di sepanjang deretan pegunungan yang berkesinambungan, seperti garis pemisah antara dua dunia, satu sisi terasa tandus dan tak bernyawa secara spiritual, sementara sisi lainnya semarak dengan musim semi dan indah, membentuk kontras yang mencolok. Memang, daerah tempat Lin Chen dan Yang Chen berada saat ini tepat berada di garis pemisah antara domain Dao dan domain Pedang Langit. Saudara Chen, apakah kau melihatnya? Mulai dari titik ini adalah wilayah domain Dao. Kata Yang Chen dengan iri, sungguh tidak adil bagi Sekte Tianhuo kita. Kita berada di dunia yang sama, tetapi mengapa Sekte Tianhuo kita terletak di daerah yang tandus secara spiritual? Tapi sekarang kau punya denyut spiritual, kan? Keberuntungan langit dan bumi itu adil, hanya saja tidak semua orang memiliki mata yang tajam, kata Lin Chen sambil tersenyum tipis. Itu benar, jika kau tidak membawa keberuntungan besar bagi Sekte Tianhuo kami mungkin hanya akan menerima keadaan seperti sekarang dan terus berjalan tanpa arah, kata Yang Chen sambil menyeringai, jadi, aku benar sekali ketika ku katakan kau adalah pembawa keberuntungan yang hebat. Jangan main-main lagi. Apa kau dan temanmu sudah sepakat tempat pertemuan? Tanya Lin Chen dengan serius. Setelah melewati hutan lebat ini, kita akan sampai di kota Tianshan. Dia akan menemuiku di paviliun Dewa Air, tetapi kita telah sepakat untuk jangka waktu 3 hari. Waktu sangat mendesak, jadi kita harus sampai di kota Tianshan secepat mungkin hari ini, kata Yang Chen dengan serius. Kalau begitu, tanpa basa-basi lagi, mari kita segera berangkat, kata Lin Chen. Baiklah, mari kita bersikap tenang. Lagi pula, ada banyak binatang suan yang aktif di hutan pegunungan ini, dan banyak murid dari berbagai sekte di domain Dao datang ke sini untuk berlatih.
Lebih baik kita tidak berkonflik dengan mereka, kata Yang Chen dengan serius. Dari mana kau mendapatkan omong kosong sebanyak itu? Ayo pergi. Lin Chen memutar matanya dan terbang ke hutan lebat. Hehe, aku suka sekali kepribadian kakak Chen yang terus terang. Hei, tunggu aku. Yang Chen terkekeh dan bergegas mengikutinya. Di dalam hutan lebat, sulur-sulur kuno saling berjalin, bunga-bunga aneh dan tanaman eksotis tumbuh, dan lingkungannya agak redup. Kesatuan surga dan manusia. Lin Chen diam-diam memasuki kesatuan langit dan manusia, sebagaimana ia biasanya dengan hati-hati menjelajahi setiap lingkungan baru yang dimasukinya. Seperti yang diharapkan, ia menemukan bahwa di hutan lebat yang luas dan tak terbatas ini, memang ada banyak binatang suan yang aktif, dan kekuatan mereka cukup besar. Terutama di area inti, bahkan mungkin ada binatang suan, menjadikannya tempat yang baik untuk berlatih. Namun, saat persepsi kesatuan langit dan manusia milik Lin Chen meluas, dia samar-samar merasakan aura yang tidak biasa beberapa mil jauhnya di hutan lebat, yang tampaknya berasal dari seorang seniman bela diri manusia. Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada aktivitas binatang suan di area tempat pendekar bela diri ini berada. Terlebih lagi, karena sendirian, dia tidak tampak seperti murid sekte yang sedang berlatih. Selain itu, orang ini sengaja menyembunyikan auranya. Jika bukan karena persepsi kesatuan langit dan manusia Lin Chen yang sangat kuat, akan sangat sulit untuk mendeteksinya. Ada seseorang di sana, Lin Chen tiba-tiba memperingatkan. Seseorang. Yang Chen terkejut sesaat, tetapi kemudian menepisnya dan berkata, sudah banyak murid sekte yang berlatih di hutan pegunungan ini, jadi wajar jika ada orang di sini. Tujuan kita bukan mereka, hanya jangan memprovokasi mereka. Karena setiap wilayah akan menolak pengunjung dari wilayah lain. Orang ini bertingkah mencurigakan. Dia sepertinya bukan murid yang sedang berlatih, dan tempat ini dekat dengan wilayah sekte Tianhuo, yang cukup aneh. Saya sarankan kita selidiki latar belakangnya terlebih dahulu, kata Lin Chen dengan ekspresi serius. Aku bahkan tidak merasakan sesuatu yang sensitif, tapi kau lebih peka dariku, kata Yang Chen sambil tersenyum malu. Aku selalu merasa bahwa jalan-jalan kita kali ini terlalu lancar. Apalagi karena Feng Peng sudah menyimpan dendam padaku, mustahil baginya untuk tidak berbuat apa-apa. Aku selalu merasa sedikit gelisah. Lagi pula, kita tidak kekurangan waktu, jadi lebih baik kita berhati-hati, kata Lin Chen dengan serius. Kau benar, untuk berjaga-jaga, aku akan mendengarkanmu dan pergi menyelidiki. Yang Chen juga merasa ada kebenaran dalam perkataan itu. Mereka berdua kemudian menyembunyikan aura mereka dan diam-diam bergerak menembus hutan lebat yang gelap. Memang, sekitar 5 mil jauhnya, aura samar tersembunyi di semak belukar. Sepasang mata yang licik mengintip keluar, seolah menunggu sesuatu, tetapi tidak ada binatang suan yang terlihat di sekitarnya. Saat ini juga, Lin Chen memimpin Yang Chen, mendekat dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Apakah kau melihatnya? Orang ini bertingkah mencurigakan, dan tidak ada binatang suan di sekitar sini. Dia sama sekali tidak terlihat seperti murid yang sedang berlatih. Rasanya seperti dia sedang menunggu seseorang. Atau menerima sesuatu. Lin Chen menganalisis secara detail. Yang Chen juga merasa ada sesuatu yang tidak beres dan diam-diam merasakan area tersebut. Tiba-tiba, wajah Yang Chen membeku karena terkejut, dan dia langsung berseru, apa yang terjadi? Orang ini ternyata memiliki aura sekte Tianhuo kita. Kau yakin? Lin Chen mengerutkan kening. Tentu saja, sekte Tianhuo kami terutama mengkultivasi teknik api, dan di jantung formasi sekte kami, ada batu api langit suci yang diwariskan dari generasi ke generasi. Api terus menyala, dan api langit tidak pernah padam. Setiap murid yang berkultivasi di sekte Tianhuo kami akan membawa aura unik dari batu api langit. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, dan baru-baru ini, karena masalah denyut spiritual di sekte, untuk mencegah kebocoran, kami telah menutup akses bagi orang luar, dan tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Tapi sekarang, ada seorang murid sekte Tianhuo yang bersembunyi di sini, yang benar-benar aneh. Aku akan menyeretnya keluar sekarang juga dan menginterogasinya secara menyeluruh. Kau cenderung bertindak impulsif dan tidak memikirkan konsekuensinya. Biarkan aku yang pergi, kata Lin Chen, dan sebelum Yang Chen sempat bereaksi, dia sudah melesat seperti hantu, Wu Ying. Impulsif, tidak berpikir matang. Yang Chen terdiam sejenak, tetapi itu benar. Jika bukan karena kehati-hatian Lin Chen, mereka benar-benar akan kehilangan kesempatan menangkap ikan yang lolos dari jaring ini. Saat ini juga, seniman bela diri misterius itu bersembunyi di semak-semak, sama sekali tidak menyadari bahwa bayangan gaib diam-diam mendekat. Dia masih mengira dirinya aman dan tenteram, melirik ke sekeliling dengan mata yang waspada. Tanpa sepengetahuannya, tanpa peringatan apapun. Uset, gelombang. Kilatan dingin, seperti ular berbisa yang mengintai di kegelapan, tiba-tiba muncul. Sebuah belati pendek berwarna merah darah ditekan dengan mengerikan ke tenggorokan ahli bela diri itu. Jangan bergerak, atau kepalamu akan kupenggal. Sebuah suara dingin menggema. Pendekar bela diri itu akhirnya terbangun, sangat ketakutan, dan tergagap, Tuanku. Tuanku, tolong jangan bunuh saya. Saya diutus oleh tetua Feng Peng untuk menjemput kalian semua. Di mana Feng Peng? Tanya Lin Chen dingin. Tetua Feng Peng saat ini sedang diawasi ketat oleh ketua sekte Tianyan dan tidak bisa pergi untuk sementara waktu.
Beliau hanya mengutus saya untuk menjemput kalian semua. Jangan khawatir, saya sangat susi dengan rute-rutenya. Saya jamin saya bisa membawa kalian masuk ke Sekte Tianhuo tanpa diketahui siapapun, jawab pendekar bela diri itu sambil gemetar. Lalu, siapa yang sedang Anda layani saat ini? Jawablah dengan jujur. Saya hanya ingin memastikan identitas Anda lebih lanjut. Lin Chen mendesak lagi. Saya di sini untuk menerima tetua Jue Feng dari lembah Gunung Juexing, sang pendekar mengaku dengan jujur. Lembah Gunung Juexing. Lin Chen mengerutkan kening. Sejak kapan lembah Gunung Juexing ini mulai mengincar Sekte Tianhuo? Melihat Lin Chen tidak menanggapi, pendekar bela diri itu berkata dengan lemah, "Tuan, saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Saya harap Anda berbelas kasih. Jika saya tidak memimpin jalan, Anda sama sekali tidak akan bisa melewati formasi terlarang Tianhuo." Dan Yang Chen, yang telah lama bersembunyi, mendengar setiap kata jujur dari pendekar bela diri itu, dan menjadi sangat marah. Dia juga mengenali suaranya, dan karena tidak dapat menahan diri, dia bergegas keluar dan berteriak dengan marah, "Yan Luo. Ternyata kau." Setelah mendengar ini, ekspresi pendekar bela diri itu berubah drastis, dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, "Pemuda. Guru Sekte Muda. Ho, bagaimana mungkin itu kau? Lalu siapa dia?" Memikirkan hal ini, Yan Luo akhirnya mengerti, menyadari bahwa tindakannya telah terbongkar, dan wajahnya pucat pasi. "Kau pengkhianat. Aku mendengar semuanya dengan jelas. Beraninya kau mengkhianati sektemu dan diam-diam bersekongkol dengan musuh luar, merugikan sekte. Kejahatan apa yang pantas kau lakukan?" Kemarahan Yang Chen meluap, membayangkan bahwa sebenarnya ada pengkhianat di dalam sektenya sendiri, siapapun akan marah. "Aku," Yan Luo terdiam sesaat, memohon dengan getir, "Tuan muda sekte, tolong tenangkan amarahmu. Aku juga dipaksa oleh tetua Feng Peng. Kalau tidak, bahkan jika aku punya 10.000 nyali, aku tidak akan berani mengkhianati sekte." Masih saja berdebat, mengkhianati sekte adalah pantangan terbesar di dunia. Pengkhianat tak tahu terima kasih sepertimu pantas dicabik-cabik menjadi 10.000 bagian, bahkan kematian pun tak cukup. Yang Chen sangat marah. Ya, aku memang pantas mati. Tapi kumohon, Tuan muda sekte, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Asalkan kau membawaku kembali menemui ketua sekte, aku pasti akan membantumu mengungkap kejahatan tetua Feng Peng, Yan Luo memohon tanpa henti. Dia benar, orang ini masih berguna. Kita belum bisa mengambil nyawanya, kata Lin Chen dengan serius. Tepat sekali. Tuan, Anda sangat berpikiran jernih. Jika Anda membunuh saya, tidak akan ada yang bisa membongkar kejahatan tetua Feng Peng, Yan Luo mengangguk berulang kali, seolah-olah meraih tali penyelamat. Namun dengan cepat, Lin Chen kembali membantahnya dengan tegas, "Kita tidak bisa membunuhnya, tetapi kita bisa melumpuhkannya terlebih dahulu." Melumpuhkan. Wajah Yan Luo memucat karena ngeri. Jika dia lumpuh, lebih baik dia mati saja. "Lumpuhkan aku." Tidak semudah itu. Yan Luo meraung, tatapan gila terpancar di matanya. Sebuah senjata tersembunyi keluar dari punggung tangannya, dan dia dengan ganas berbalik menyerang Lin Chen. Tanpa sepengetahuannya, Lin Chen bereaksi lebih cepat lagi. Tangannya, seperti cakar elang, melesat secepat kilat, langsung mencengkeram pergelangan tangan Yan Luo. "Mau menjebakku? Bodohnya kau." Ekspresi Lin Chen berubah menjadi kejam, dan dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Retak, gelombang. Tulang pergelangan tangannya patah. Lin Chen memutar pergelangan tangan Yan Luo seolah memutar sekrup, dan kekuatan putaran itu meluas, langsung mematahkan seluruh lengannya. "Ah, gelombang." Yan Luo menjerit seperti babi yang disembelih, berlutut dengan satu lutut, dan meraung, "Karena kalian tidak memberi saya jalan untuk hidup. Maka meskipun saya mati, saya tidak akan pernah membiarkan kalian menghina harga diri saya." Dengan demikian, energi api dalam diri Yan Luo bergejolak, seolah ingin melakukan perlawanan bunuh diri. "Jika aku tidak mengizinkan kematianmu, bahkan dewa kematian pun tak bisa mengambil nyawamu yang hina ini." Mata Lin Chen tajam dan tangannya gesit. Beberapa jarum darah, seperti arus, mengalir keluar dan langsung menusuk titik akupuntur vital Yan Luo. "Ah, gelombang." Yan Luo menjerit kesakitan. Meridian dan titik akupuntur bela dirinya terasa sangat nyeri, langsung disegel oleh kekuatan abnormal yang dahsyat. Esensi api yang hendak meletus terhalang secara paksa dan tidak dapat terwujud. Sampah. Lin Chen langsung menendang Yan Luo hingga jatuh ke tanah, di mana ia tergeletak seperti tumpukan lumpur, menggeliat kesakitan, matanya merah, dan nyaris tak bernyawa. Ia benar-benar tak bisa hidup atau mati. Namun, Yang Chen mencengkeram kerah baju Yan Luo, menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, "Dasar binatang. Menghadapi kematian, namun tetap keras kepala dan tidak menyesal, berani menyergap saudaraku. Bagaimana mungkin Sekte Tianhuo kita memiliki sampah sepertimu? Kau pantas dihajar." Dengan demikian, Yang Chen melampiaskan amarahnya, menghujani wajah Yan Luo dengan pukulan dan tamparan seperti badai yang mengamuk. Ia dipukuli hingga hidungnya memar dan bengkak, wajahnya tidak rata, bola matanya hampir keluar dari rongganya, wajahnya tak dapat dikenali, pemandangan yang tragis, tak lagi tampak seperti manusia. Bagian 787. Sekte Tianhuo membesarkanmu, membinamu. Apakah begini caramu membalas budi sektemu? Sungguh tidak tahu berterima kasih. Dasar pengkhianat keji, kau berani bersekongkol dengan musuh luar dan mengkhianati sektemu. Akan kuhajar kau sampai mati. Akan kuajari cara menjadi orang baik.
Tidak, apakah kau masih dianggap sebagai manusia sekarang? Kau hanyalah anjing tak berperasaan. Sekalipun aku membunuhmu 1000, 10.000 kali, itu tidak akan menjadi hal yang menyedihkan. Yang Chen sangat marah, tinju dan telapak tangannya menghujani Yan Luo seperti bunga pir yang berjatuhan di tengah hujan, tanpa ampun dan membabi buta menginjak-injak Yan Luo. Yan Luo dipukuli hingga wajahnya berlumuran darah, wajahnya berubah bentuk, sama sekali tidak dapat dikenali, dan dia berada di ambang kematian. Sepanjang proses itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Baiklah, jika kau terus memukulnya, dia mungkin akan mati, dan kemudian tidak akan ada yang bisa menuduh Feng Peng. Lin Chen mau tak mau mengingatkannya, meskipun tentu saja bukan karena rasa simpati. Mendengar ini, Yang Chen tersadar, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk memberikan pukulan lagi kepada Yan Luo, lalu melemparkannya ke tanah seperti sampah, sambil membentak dengan dingin, dasar bajingan. Jika kau tidak masih punya sedikit harga diri, aku pasti sudah mencabik-cabikmu, dasar pengkhianat. Huf gelombang. Yan Luo tergeletak di tanah seperti tumpukan lumpur, dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Lin Chen meliriknya dingin, lalu berkata dengan serius, susunan dan batasan sekte Tianhuomu sangat tangguh dan tak tertembus, namun pengkhianat ini, dengan kultivasinya yang biasa-biasa saja, dapat masuk dan keluar dengan bebas. Tampaknya Feng Peng telah mengerahkan banyak usaha selama bertahun-tahun. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa Feng Hao memiliki hubungan dekat dengan orang-orang dari lembah Gunung Juexing. Sepertinya itu bukan tanpa dasar. Dan ayah dan anak yang menjijikan ini, bukannya berjuang untuk kemajuan, malah sudah lama menginginkan posisi pemimpin sekte. Ayahku, mengingat kontribusi Feng Peng, tidak terlalu memikirkannya, tetapi aku tidak menyangka mereka akan begitu berani hingga diam-diam bersekongkol dengan kekuatan eksternal dan membahayakan sekte kita. Yang Chen mendengus. Apakah ada permusuhan antara sekte Tianhuomu dan lembah Gunung Juexing? Lin Chen mengerutkan kening dan bertanya. Dia juga tidak menyukai orang-orang yang kejam dan egois dari lembah Gunung Juexing. Tidak ada permusuhan yang mendalam, tetapi sekte Tianhuo dan lembah Gunung Juexing sama-sama terletak di daerah terpencil, tempat dengan roh langit dan bumi yang lemah. Namun, sekte Tianhuo kita memiliki benda suci yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang selalu didambakan oleh lembah Gunung Juexing. Sekarang, dengan masalah urat spiritual, kemungkinan beritanya telah bocor. Para penjahat keji dari lembah Gunung Juexing itu rakus akan urat spiritual dan mungkin akan mengambil risiko untuk berurusan dengan sekte Tianhuo. Lagi pula, fondasi keberadaan dan warisan sebuah sekte terletak pada sumber daya. Yang Chen mendengus dingin, namun, sekte Tianhuo kita dilindungi oleh susunan kuno yang menjaga sekte, sehingga mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang. Lembah Gunung Juexing tidak akan berani terlalu lancang. Tapi Yan Luo bisa datang dan pergi dengan bebas, tanpa terdeteksi. Sepertinya Feng Peng sudah lama merencanakan dan telah memikirkannya matang-matang. Lin Chen berkata dengan ekspresi serius, jika aku tidak salah, Yan Luo pasti ada di sini untuk bertemu dengan musuh dari lembah Gunung Juexing, berniat untuk diam-diam menyusup ke sekte Tianhuo dan berkoordinasi dari dalam dan luar. Ini masalah serius, sepertinya kita harus menunda perjalanan berburu harta karun kita. Aku akan membawa kembali pengkhianat yang mengkhianati gurunya dan sektenya ini sekarang juga untuk membongkar kebusukan rubah tua Feng Peng. Yang Chen mencengkeram Yan Luo yang tak bernyawa. Mengingat status Feng Peng, si rubah tua itu, sebagai tetua agung, hanya memiliki Yan Luo saja jelas tidak cukup. Dia pasti akan langsung menolaknya, kata Lin Chen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja rubah tua itu lolos, tanya Yang Chen segera. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan rencananya berhasil. Sekalipun dia menyangkalnya, pemimpin sekte Tianyan akan tetap waspada terhadapnya. Kau harus kembali dan melapor secara diam-diam kepada pemimpin sekte Tianyan. Lebih baik jangan membuatnya curiga, cobalah untuk mengendalikan si rubah tua Feng Peng itu dulu. Kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Bagaimana denganmu? Tanya Yang Chen lagi. Bukankah Yan Luo ini datang untuk bertemu dengan orang-orang dari lembah Gunung Juexing? Aku bisa menggantikannya dan menemui mereka. Kalau tidak, jika tidak ada yang menemui mereka, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan mereka. Kata Lin Chen dengan tegas. Baiklah, Yang Chen berpikir sejenak, menangkupkan tinjunya, dan berkata, sepertinya aku harus merepotkanmu lagi. Ini semua kesalahan sekte Tianhuoku karena buta dan tidak melihat dengan jelas siapa manusia dan siapa anjing, sehingga menyebabkanmu banyak masalah. Jangan berkata begitu. Jika bukan karena aku, Feng Peng tidak akan menyimpan dendam padaku. Ditambah lagi, dengan masalah urat spiritual, posisi Feng Peng terancam, dan dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, jadi tidak dapat dihindari dia akan bertindak ekstrim. Secara tidak langsung, aku yang mendatangkan masalah ini padamu. Lin Chen menghela napas pelan. Bukan hanya 1 atau 2 hari Feng Peng dan putranya menginginkan posisi pemimpin sekte dan ingin merebut semua kekuasaan. Mereka sudah mencampuri urusan sekte Tianhuo. Bahkan tanpamu, mereka akan membalas dendam terhadap sekte Tianhuo cepat atau lambat. Secara tidak langsung, kita telah membesarkan harimau yang mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri. Sekaranglah saatnya, selama buktinya meyakinkan, kita bisa menjatuhkan ayah dan anak yang menjijikkan ini. Kata Yang Chen dingin. Iya, tanpa penundaan lebih lanjut, kita harus bertindak secara terpisah. Karena Yan Luo sudah berada di sini untuk bertemu, kemungkinan besar lembah Gunung Juexing juga telah bertindak. Nada suara Lin Chen terdengar serius.
Mengerti. Yang Chen mengeluarkan sebuah manik spiritual di tangannya dan berkata, ini adalah manik pendeteksi. Jika ada masalah, hubungi saya kapan saja. Tidak masalah. Lin Chen mengambil manik spiritual itu. Kalau begitu hati-hati, kata Yang Chen, lalu meraih Yan Luo dan bergegas kembali. Langsung, penampilan Lin Chen berubah drastis. Dia menyamar sesuka hati, berubah menjadi mirip Yan Luo, dan bersembunyi dengan tenang. Saat ini, naga iblis darah masih mengasingkan diri dan akan sulit memberikan bantuan untuk sementara waktu. Namun Markis Tianwu telah sepenuhnya menyerap dan memurnikan jamur roh darah tingkat atas, berhasil naik ke peringkat 3 Raja Mayat, yang cukup untuk menjadi kartu truf Lin Chen. Selanjutnya, tibalah saatnya untuk menunggu. Setelah sekian lama, pikiran Lin Chen sedikit bergejolak, karena dia terus-menerus melepaskan niat kesatuan langit dan manusia untuk merasakan sekitarnya. Setiap gerakan halus dalam radius 10 mil dapat dirasakan dengan jelas. Memang, Lin Chen samar-samar merasakan dua kehadiran rahasia yang diam-diam mendekat dan mengintai. Meskipun teknik penyembunyian aura mereka sangat baik, mereka tetap tidak bisa lolos dari persepsi sensitif dari niat kesatuan langit dan manusia. Tentu saja, untuk menarik perhatian pihak lain, Lin Chen secara alami tidak sepenuhnya menyembunyikan auranya, tetapi sedikit membocorkannya. Pakar alam inti emas manapun akan mampu mendeteksinya. Hosh, hosh, gelombang. Dua bayangan samar, seperti hantu tak terlihat, melintas ke hutan lebat, perlahan mendekat, mengikuti aura pada Lin Chen. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat seketika menyelimuti Lin Chen. Lin Chen sudah bersiap, dan berpura-pura panik, gemetar saat ia menjulurkan kepalanya dari semak-semak, memanggil dengan gugup, Ye Yan Luo kecil. Kecil, seorang murid tetua Feng Peng, bolehkah saya bertanya apakah Anda tetua Jue Feng? Sepertinya memang kaulah orangnya, sebuah suara berat terdengar. Dua pria parubaya dengan wajah tegas dan ekspresi dingin muncul dengan aura yang kuat. Jue Feng, Chang Xuan. Mereka adalah dua tetua lembah gunung Juexing, keduanya telah mencapai kultivasi alam inti emas. Terutama Jue Feng, yang diperkirakan telah mencapai alam inti emas 3 revolusi, sementara kultivasi Chang Xuan sedikit lebih lemah, tetapi ia juga telah mencapai kultivasi alam inti emas revolusi kedua. Jue Feng dan yang lainnya merasa bahwa kultivasi Lin Chen normal, dan mereka yakin bahwa dengan kultivasi mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh seorang junior seniman bela diri spiritual hanya dengan jentikan jari. Tanpa disengaja, mereka menarik kembali kekuatan mereka, dan Lin Chen, seolah-olah terbebas dari beban berat, membungkuk dan memberi hormat, terima kasih, dua tetua. Menurut tetua Feng Peng, kau telah menemukan harta karun kuno di Sekte Tianhuomu, yang mengungkapkan sebuah urat spiritual. Kau tidak mencoba untuk sengaja bersikap misterius, kan? Jadi kita akan jatuh ke dalam perangkap. Tanya Jue Feng penuh kecurigaan. Masalah ini benar, aku yang rendah hati ini bisa menjaminnya dengan nyawaku. Lin Chen bersumpah dengan sungguh-sungguh, tetapi matanya menyembunyikan kilatan dingin, siap bertindak. Berapa nilai nyawamu? Chang Xuan mencibir dengan jijik, lalu berkata dengan angkuh, karena ada masalah yang begitu luar biasa, mengapa Feng Peng tidak berani menunjukkan dirinya? Kedua tetua juga tahu bahwa pemimpin Sekte Tianyan selalu berhati-hati, terutama mengenai harta karun urat spiritual, yang sangat beliau hargai. Pintu terlarang dalam dan luar sekte telah disegel, dan tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Guru saya, sebagai tetua agung, tentu saja tidak dapat bergerak. Saya yang rendah hati ini juga bertindak atas perintah guru saya, memanfaatkan pembatasan susunan yang ditinggalkan guru saya secara rahasia, khususnya untuk bertemu dengan tetua Jue Feng di sini. Lin Chen menjawab dengan hormat. Jue Feng berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, meskipun sulit dipercaya bahwa harta karun urat spiritual muncul di dalam Sekte Tianhuo, Feng Peng dan Guru Lembah telah berteman dekat selama bertahun-tahun, jadi dia seharusnya tidak berani bercanda tentang masalah ini. Karena Guru Lembah mengutus kami berdua untuk menyelidiki secara diam-diam, kami tentu tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Biarkan dia memimpin jalan terlebih dahulu, dan kami akan menyelinap masuk dan melakukan pengintaian. Guru Lembah sedang menunggu kabar dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda, tetua. Guru saya telah menginstruksikan bahwa segala sesuatu di dalam Sekte Tianhuo telah diatur. Dengan kemampuan kedua tetua, Anda pasti akan mampu menembus batasan arai Tianhuo. Lin Chen menangkupkan tangannya. Majulah duluan. Jika kau berani bermain-main, tuan ini akan langsung mengambil nyawamu. Kata Chang Xuan dingin. Ya, aku yang rendah hati ini tak akan berani menyinggung kedua tetua meskipun ia lelah hidup. Lin Chen bermandikan keringat dingin dan memberi hormat dengan penuh hormat, sambil berkata, silakan ke sini, kedua tetua. Segera setelah itu, Lin Chen memasang ekspresi ketakutan dan dengan hati-hati memimpin Jue Feng dan yang lainnya, menyelinap melalui hutan lebat. Jue Feng dan yang lainnya telah mengamati Lin Chen cukup lama, dan karena tidak melihat adanya kejanggalan, mereka sedikit melonggarkan kewaspadaan. Terlebih lagi, dengan jarak di antara mereka, mereka dapat segera menahan Lin Chen jika dia melakukan gerakan tiba-tiba. Tentu saja, jarak ini juga sekaligus menciptakan peluang yang sangat baik bagi Lin Chen. Saat ini juga, Lin Chen berjalan di depan, dengan hati-hati menjelajahi dan menyelinap melalui hutan. Sementara itu, Jue Feng dan Chang Xuan selalu menjaga kewaspadaan, mata tajam mereka dengan cermat mengamati sekeliling, namun mereka terus-menerus mengabaikan Lin Chen, ancaman yang berpotensi fatal.
Sebenarnya, jika dipikir-pikir, gelombang besar apa yang bisa ditimbulkan oleh seorang seniman bela diri spiritual biasa di hadapan para ahli alam inti emas? Lin Chen telah memperhitungkan hal ini dengan sangat tepat. Dia menghitung dengan cermat dalam pikirannya, punggungnya seolah dilengkapi dengan mata tak terlihat, terus-menerus memantau Jue Feng dan setiap gerakan mereka. Hehe, sepertinya mereka benar-benar tidak menganggapku serius. Ini benar sekali. Lin Chen mencibir dalam hati. Selama mereka mendekati garis batas antara kedua wilayah, Lin Chen berencana untuk bergerak. Jue Feng dan yang lainnya mengikuti dari dekat, langkah kaki mereka ringan, menginjak dedaunan tanpa suara. Setelah pengamatan yang cermat, mereka memastikan sekali lagi bahwa tidak ada kelainan di sekitarnya, dan mereka mengurangi kewaspadaan mereka terhadap Lin Chen secara signifikan. Dengan demikian, selangkah demi selangkah, mereka mendekati garis batas. Wajah Lin Chen tampak muram, kilatan dingin terpancar dari matanya, ia ingin bergerak, namun juga merenung dalam hatinya. Di antara keduanya, kultivasi Jue Feng lebih tinggi, tetapi dengan kekuatan Markis Tianwu sebagai Raja Mayat peringkat 3, jika mereka lengah, meskipun dia tidak bisa langsung membunuh Jue Feng, dia memiliki cukup kepercayaan diri untuk melukainya dengan parah. Adapun Chang Xuan, dengan kekuatan Lin Chen, selama dia memanfaatkan kesempatan, tidak sulit untuk membunuh seorang ahli alam inti emas revolusi kedua. Bagian 788. Saat mendekati perbatasan kedua wilayah, energi spiritual yang meresap ke dalam ruang secara bertahap menipis, kabut tipis juga memenuhi udara, dan suhu menjadi kering dan panas. Jue Feng dan Chang Xuan mengikuti Lin Chen, mata mereka dengan waspada mengamati sekeliling, dengan hati-hati menyelinap maju. Lin Chen membelakangi mereka berdua, ekspresinya menyeramkan, ada cahaya aneh tersembunyi di matanya, senyum jahat samar di bibirnya, diam-diam membangun momentum. Namun untuk mengalihkan perhatian Jue Feng dan yang lainnya, Lin Chen tiba-tiba berhenti, berbalik, dan membungkuk dengan hormat, "Dua tetua, di luar sini adalah wilayah Sekte Tianhuo. Ada lorong rahasia di sini yang langsung menuju Sekte Tianhuo. Lagi pula, sudah lama berlalu, saya khawatir mungkin ada perubahan. Untuk berjaga-jaga, saya ingin masuk terlebih dahulu untuk mengamati situasi. Jika ada aktivitas, kedua tetua juga dapat bersiap tepat waktu." "Kau tidak bermaksud melapor, kan?" Chang Xuan berkata dingin, hatinya selalu mempertanyakan Lin Chen. "Bagaimana mungkin aku memiliki keberanian itu? Jika kedua tetua khawatir, ikutlah denganku." Lin Chen tersenyum canggung, memperlihatkan sikap yang penakut dan lemah. Chang Xuan, Feng Peng dan Yang Tianyan selalu berselisih. Dia tidak punya alasan untuk tidak menyukai lembah gunung Juexing kita. Lagi pula, Tuan melihat bahwa Lin Chen ini juga jujur dan hati-hati dalam menangani masalah, jadi tidak perlu mempersulitnya lagi. Jue Feng berkata sambil berpikir. Mungkin aku terlalu banyak berpikir." Chang Xuan mengangguk sedikit, menatap Lin Chen dengan dingin dan berkata, "Lin Chen, sebaiknya kau cepat pergi dan kembali. Jika kau berani bermain-main, aku akan langsung mencekik lehermu." Ya, gelombang." Lin Chen berkeringat dingin, gemetar ketakutan. Langsung, Lin Chen mengikuti langkahnya dan berdiri, sementara tatapan Jue Feng dan yang lainnya terfokus pada area dekat Sekte Tianhuo, dengan hati-hati memeriksa adanya kejanggalan atau jebakan. Dari awal hingga akhir, mereka tidak menganggap Lin Chen sebagai ancaman. "Hehe, kalau harimau tidak menunjukkan kekuatannya, mereka akan benar-benar mengira aku kucing yang sakit." Lin Chen mencibir dalam hati, dan sambil membelakangi Jue Feng dan yang lainnya, dia mengambil posisi seolah-olah hendak pergi. Tiba-tiba, bang, gelombang. Cahaya darah melonjak, disertai gelombang ki mayat yang sangat jahat dan menakutkan, dan ki neraka yang mematikan dan mengerikan, seperti gelombang dahsyat yang bergejolak, menyapu dengan liar ke arah Jue Feng dan orang lainnya tanpa peringatan. Pada saat itu, mereka berdua, Jue Feng, sangat ketakutan yang luar biasa. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat gelombang darah yang dahsyat menyelimuti mereka. Seperti matahari yang menyengat, gelombang itu sangat merangsang pupil mata mereka dan memengaruhi pikiran mereka. Horor, kejutan, ketakutan. Mereka telah memantau pergerakan ke segala arah dengan cermat, tetapi sama sekali mengabaikan Lin Chen. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Chen, seorang pendekar spiritual biasa, dapat menyembunyikan kekuatan kematian yang begitu dahsyat dan jahat di dalam dirinya. Terlebih lagi, dia terlalu pandai memilih waktu yang tepat, membuat mereka benar-benar tidak siap. Jika ditelusuri kembali, langkah pertama adalah mengendurkan kewaspadaan, kemudian mengalihkan perhatian, dan akhirnya, menentukan waktu serangan. Seluruh proses serangan mendadak itu dihitung dengan sangat teliti, tanpa celah, dan sempurna. Mengaum, gelombang. Raungan, seolah datang dari jurang neraka, diikuti oleh bayangan aneh dan ganas, melesat lurus keluar dari gelombang darah yang luas. Desis, gelombang. Cahaya yang mengerikan menerobos udara, kekuatannya menakutkan, seperti cakar iblis neraka yang menyerang dengan ganas. Betapa ngerinya mereka. Wajah yang ganas, mata merah darah yang berkilauan, taring yang retak, sangat haus darah, seperti pecandu darah, muncul dari gelombang darah yang dahsyat, setelah memperhitungkan targetnya, dan membunuh Jue Feng dari jarak dekat. Mayat bela diri. Jue Feng tercengang, sangat ketakutan, benar-benar lengah. Desis, gelombang.
Dua cakar mayat yang ganas seperti baja, dengan kekuatan guntur dan kilat, tampak merobek bekas luka yang terlihat di kehampaan, dengan sangat ganas mengincar titik vital dada Jue Feng. Pemogokan ini. Hal itu bisa dikatakan tidak terduga, menyerang saat tidak siap. Terutama karena kekuatan tempur Markis Tianwu telah meningkat ke peringkat ketiga Raja Mayat, hampir setara dengan kultivasi Jue Feng. Di bawah serangan mendadak itu, Markis Tianwu sepenuhnya memegang keunggulan absolut. Tentu saja, kultivasi Jue Feng juga bukan palsu. Dalam kepanikan dan ketergesaan, Jue Feng dengan cepat mengalirkan sejumlah kekuatan Suan, telapak tangannya memancarkan cahaya aneh, dan buru-buru menghadapi serangan Markis Tianwu. Boom! Gelombang! Dua kekuatan berbenturan dengan sengit. Menghadapi serangan dan penyerbuan kuat Markis Tianwu yang angkuh, Jue Feng, yang hanya dengan tergesa-gesa mengedarkan kurang dari 5 lapisan kekuatan Suan, tidak mampu menghadapi konfrontasi langsung. Dalam sekejap, sepasang cakar mayat yang besar dan ganas, dengan kekuatan merobek rumput kering dan menghancurkan kayu lapuk, dengan dahsyat menghancurkan kekuatan telapak tangan Jue Feng. Momentumnya seperti mematahkan bambu, tak terkalahkan dan tak tertahankan. Cakar-cakar tajam itu, seperti pisau runcing, dengan ganas dan brutal merobek dan menusuk telapak tangan Jue Feng. Splat, gelombang. Darah berceceran di mana-mana, telapak tangan pecah, dan jari-jari patah. Ah, gelombang, Jue Feng berteriak kesakitan dan marah. Dan begitu Markis Tianwu menyentuh darah, dia menjadi semakin ganas, seperti pecandu darah, membuka taringnya yang mengerikan dan menggigit. Dalam situasi krisis hidup dan mati, Jue Feng terbangun dengan kaget dan menggeser tubuhnya ke samping. Uff, gelombang. Taring-taring tajam itu, mengikuti momentumnya, menggigit bahu kiri Jue Feng, dan darah kotor menyembur ke seluruh wajah Markis Tianwu. Namun, Jue Feng menjerit seperti babi yang disembelih karena kesakitan, merasa seolah seluruh tubuhnya akan lumpuh. Mengaum, gelombang. Kemarahan Markis Tianwu semakin memuncak. Seperti orang yang tak pernah puas dengan rasa lapar, ia dengan ganas mencabik-cabik daging, namun tetap tak merasa puas, dan dengan amarah yang meluap-luap menggigit leher Jue Feng. Kali ini, Jue Feng akhirnya bereaksi. Dengan hati yang kejam, dia langsung melepaskan lengan kirinya, menahan rasa sakit yang hebat, dan dengan paksa menariknya keluar dari cakar mayat. Dia menyalurkan kekuatan Suan, memblokir momentum ganas Markis Tianwu secara horizontal. Splat, gelombang. Rasa sakit yang tajam datang, seluruh lengannya tersangkut di tenggorokan Markis Tianwu, tetapi langsung digigit putus oleh taring-taring tajam itu. Tulang dan pembuluh darah benar-benar putus, dan darah menyembur. Orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya taring mayat Markis Tianwu. Binatang buas mati, pergi sana, gelombang, Jue Feng meraung marah, wujud dan jiwanya terguncang hebat, mengangkat kekosongan, dan melepaskan kekuatan Suan yang dahsyat seperti guntur yang mengamuk. Boom, gelombang. Ledakan dahsyat, gelombang energi menyapu udara. Jue Feng mengerahkan seluruh kekuatannya, menahan rasa sakit yang hebat, dan dengan marah melepaskan diri dari cengkeraman Markis Tianwu. Namun seluruh lengan kirinya terkoyak secara brutal, dan darah kotor berceceran di mana-mana. Jue Feng diliputi rasa kaget dan marah, tetapi dia tahu dia telah kehilangan inisiatif dan terlibat dalam pertarungan hanya akan berujung pada kekalahan. Di tengah rasa sakit akibat lengannya terputus, Jue Feng dengan cepat mundur, melompat keluar dari kepungan gelombang darah dengan panik dan canggung, seketika memperlebar jarak antara dirinya dan Markis Tianwu. Mengaum, gelombang. Markis Tianwu meraung dengan dahsyat. Mangsanya telah lolos, bagaimana mungkin dia menyerah? Dia mengerahkan gelombang kimayat yang kuat dan luas, menyapu gelombang darah yang ganas, dan menyerang secara horizontal seperti guntur yang menggelegar. Tetua Jue Feng, seru Chang Xuan kaget. Kejadian itu begitu tiba-tiba sehingga ia pun sangat ketakutan. Karena Lin Chen sudah merencanakan cara menghadapi mereka berdua, tentu saja dia tidak akan membiarkan Chang Xuan pergi. Jarum terbang darah naga. Desis, desis, gelombang. Garis-garis jarum terbang hitam yang sunyi, seperti kilat dan guntur, membelah kehampaan, melesat dengan ganas menembus gelombang darah yang dahsyat dari berbagai sudut yang sulit. Bahkan bisa dikatakan bahwa reaksi Chang Xuan sedikit lebih lambat, dan kultivasinya juga sedikit lebih lemah daripada Jue Feng. Melihat ini, saat jarum darah menyerang, dalam ketakutan dan kepanikannya, Chang Xuan menghunus pedang pendek. Dia hanya bisa mengandalkan reaksi naluriahnya, mengayunkan pedang tajam untuk menangkis serangan mendadak dari jarum terbang darah naga. Dentang, dentang, gelombang. Setiap jarum terbang darah naga berhasil dicegat oleh Chang Xuan. Namun pada akhirnya, dia telah kehilangan inisiatif, dan itu terjadi terlalu tiba-tiba, sehingga reaksi sadar Chang Xuan tidaklah wajar. Dan setiap jarum terbang darah naga, seperti ular spiritual atau makhluk hidup, melesat aneh ke sana kemari, memanfaatkan celah yang ada. Desis, gelombang. Jarum darah berhasil menembus lengan kanan Chang Xuan, diikuti oleh racun kultus jahat yang sangat kuat, yang mengikis daging dan darahnya. Ah, gelombang. Chang Xuan berteriak kaget, mengerahkan kekuatan Xuan miliknya, berusaha menghindari jangkauan gelombang darah. Karena musuh bersembunyi dan dia sendiri berada di tempat terbuka, Chang Xuan sama sekali tidak memiliki keuntungan. Sayangnya, Lin Chen sudah lama mengantisipasi niat Chang Xuan. Karena dia bertindak selangkah demi selangkah, tentu saja dia tidak akan membiarkan Chang Xuan berhasil melarikan diri. Tiba-tiba,
Di tengah gelombang darah yang dahsyat dan mengerikan, tiba-tiba muncul gelombang ki iblis yang kuat dan menakutkan, seperti angin yang menyapu awan yang berserakan, menyatu dan mengalir bersama gelombang darah tersebut. Iblis Ki. Chang Xuan sangat ketakutan, benar-benar tidak tahu monster jahat dan menakutkan macam apa yang telah ia temui. Kerasukan jiwa iblis. Lin Chen berubah menjadi iblis ganas, kekuatan iblisnya sangat besar dan dahsyat, seolah-olah menginjak gelombang yang menakutkan, secepat angin dan secepat kilat, secara bersamaan memancarkan niat pedang kegelapan yang luas dan megah, mengejutkan pikiran Chang Xuan. Chang Xuan awalnya tidak memiliki pertahanan sama sekali. Saat niat pedang kegelapan yang kuat dan menakutkan menghantamnya, dia merasa seolah-olah pikirannya telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah es. Di depan matanya, tampaknya telah berubah menjadi neraka yang gelap dan tak berujung penuh keputusasaan. Kesadarannya linglung. Meskipun hanya sesaat, itu berakibat fatal. Starbus. Sebuah tanda bintang pedang, yang memancarkan cahaya cemerlang bak mimpi, seperti momen keindahan yang sekilas, langsung menebas kehampaan, merobek pikiran Chang Xuan. Wajah Chang Xuan tampak terkejut, seolah terbangun dari ilusi. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan kengerian karena benda tajam yang mengerikan tersangkut di tenggorokannya. Saat kesadarannya sepenuhnya terbangun, rasa sakit yang mematikan langsung menjalar ke mulutnya, membuatnya tidak mampu berbicara. Tetes, tetes, gelombang. Barulah ketika darah segar menetes, Chang Xuan menyadari dengan wajah penuh ketakutan bahwa itu adalah pedang panjang dingin yang telah menusuk tenggorokannya tanpa ada yang menyadarinya. Seluruh tubuh Chang Xuan masih kaku. Pedang tajam di tangannya membeku. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Lin Chen menyerang. Dia hanya merasa bahwa pedang ini sangat cepat dan aneh, sangat tajam. Pedangku bahkan lebih cepat daripada reaksi sadarmu. Mati di tanganku, itu bukanlah ketidakadilan. Ekspresi Lin Chen dingin, dan niat membunuh yang tajam terpancar di matanya. Pupil mata Chang Xuan menyempit dengan cepat. Rasa putus asa akan kematian menyerbu hatinya. Bibirnya yang pecah-pecah bergetar hebat, wajahnya pucat pasi, matanya merah, penuh dengan kengganan yang pahit. Mati. Lin Chen mengeluarkan suara dingin, dan cahaya dingin itu menari-nari seperti pedang. Splat, gelombang. Cahaya pedang menyambar seketika, darah berceceran di mana-mana, kepala terlepas, dan permukaan lukanya sehalus cermin, menunjukkan betapa tajamnya serangan pedang Lin Chen. Gedebuk, gelombang. Sisa tubuh Chang Xuan berlutut di tanah, kepalanya terlepas, matanya terbelalak dalam kematian. Jelas sekali, Lin Chen hanya memiliki kultivasi alam bela diri roh, jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat dan ganas. Dia bahkan belum sepenuhnya mengerti sebelum dia dihabisi oleh pedang Lin Chen. Ya. Dengan kekuatan Lin Chen, dan menggunakan penguasaan jiwa iblis lagi, selama dia memanfaatkan kesempatan, itu sudah cukup untuk langsung membunuh seorang ahli inti emas tingkat 2. Hehe, efeknya bagus. Lin Chen tersenyum puas, cahaya pedangnya berkedip-kedip, keinginannya masih belum terpenuhi. Merasakan ini, Jue Feng, dengan lengan yang terputus dan luka parah, bagaimana mungkin dia berani terlibat dalam perkelahian? Dia sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan panik. Namun, mulut Markis Tianwu sudah berlumuran darah Jue Feng. Ia diliputi rasa lapar yang luar biasa, tanpa henti mengejar Jue Feng hingga ke ujung jalan. Tentara cacat dan jenderal yang kalah, mereka tidak akan berarti apa-apa. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin. Pelarian berdarah. Sisa darah lenyap di udara. Sosok Lin Chen menguap begitu saja, seperti teleportasi, menempuh jarak 10 li dalam sekejap, melintasi langit yang luas dalam sekejap mata. Diam-diam dan tanpa jejak, dia diam-diam mendekati Jue Feng, yang saat itu sedang melarikan diri. Bagian 789. Hosh, gelombang. Jue Feng dan Markis Tianwu, satu demi satu, melaju menembus hutan lebat. Karena mayat bela diri memiliki kepekaan alami terhadap darah, selama Markis Tianwu berlumuran darah, akan sulit untuk melepaskan diri dari cengkeraman Markis Tianwu, bahkan jika seseorang melarikan diri ke ujung dunia sekalipun. Saat ini juga, lengan Jue Feng putus karena digigit, dia terluka parah, dan energi vitalnya sangat terkuras. Bahkan satu lengan yang tersisa pun hancur dan berlumuran darah. Selain itu, gigi mayat Markis Tianwu mengandung racun mayat, yang kini mengikis darahnya. Namun, Jue Feng terus-menerus diganggu oleh Markis Tianwu dan tidak punya waktu luang untuk mengalirkan energinya guna mengeluarkan racun mayat tersebut. Melihat, Markis Tianwu memperlihatkan taring dan cakarnya, sangat ganas, menyerbu maju tanpa henti, bertekad untuk bertarung sampai mati. Beraninya kau, makhluk mati yang kotor ini, menghina Tuan. Jue Feng sangat marah. Dengan tangan berlumuran darah, dia menghunus pedang melengkung yang tajam, dan gelombang ki pedang yang ganas menyembur keluar. Bulan angin. Cahaya pedang berkilat, dan busur energi pedang berbentuk bulan sabit, membawa niat ganas yang tak tertandingi, menembus kehampaan, melesat dengan marah ke arah Markis Tianwu yang sedang menyerang. Ia mengira Markis Tianwu tidak memiliki kesadaran diri, tetapi yang mengejutkan Jue Feng, ia merasa seolah-olah mayat bela diri di hadapannya memiliki kecerdasan, dengan kesadaran yang sangat kuat dan gerakan yang lincah. Desis, gelombang. Cahaya darah mengikuti sosoknya. Sosok Markis Tianwu bergeser dengan aneh, menghindari serangan Jue Feng dengan mudah dan lincah, seolah-olah dia bisa meramalkan masa depan.
Bagaimana mungkin? Apakah mayat bela diri ini telah menjadi monster? Jue Feng benar-benar ketakutan. Terluka, dengan racun mayat yang belum dikeluarkan, memaksa energi mengalir pasti akan memperburuk keadaan. Meraung. Gelombang-gelombang. Markis Tianwu meraung marah, raungan mayatnya seperti guntur. Cahaya aneh menyinari tubuhnya, dan dia benar-benar memanggil armor cahaya suci. Megah seperti Jenderal Dewa, bahkan lebih angkuh, dia tanpa takut melesat dan menerobos lapisan energi pedang, mendekat selangkah demi selangkah. Jue Feng benar-benar takut pada Markis Tianwu. Jika dia terus terlibat dan bertarung, terus-menerus menguras energi vitalnya, dia akhirnya akan dihancurkan sampai mati oleh Markis Tianwu. Kabur, gelombang. Jue Feng benar-benar mengabaikan gagasan untuk menghalangi Markis Tianwu, mengumpulkan seluruh kekuatannya, mengerahkan energinya, dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia mengutuk dalam hati, dasar makhluk hina. Tak kusangka dia bersembunyi begitu dalam, menipu mata Tuan. Begitu Tuan lolos, aku pasti akan membalas dendam pada si kecil yang licik itu, Feng Peng. Dia mengira bahwa dengan kekuatan Chang Xuan, Lin Chen kemungkinan akan tertahan untuk sementara waktu. Selama Jue Feng berhasil lolos dari kejaran Markis Tianwu, dia tentu saja bisa lolos dengan selamat. Dia sama sekali tidak tahu. Di hutan lebat yang gelap, bayangan samar, seperti lompatan ruang, sunyi dan cepat berlalu, diam-diam mendekati Jue Feng tanpa ada yang menyadarinya. Pelarian berdarah. Seperti teleportasi, ia dapat menempuh jarak 10 mil dalam sekejap, tidak hanya untuk melarikan diri tetapi juga untuk mencegat musuh. Bahkan kultivasi inti emas 3 putaran milik Jue Feng pun tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan pelarian darah milik Lin Chen. Dan Jue Feng hanya fokus pada upaya melarikan diri, yakin bahwa dia telah keluar dari pandangan Lin Chen. Secepat apapun Lin Chen, mustahil baginya untuk mengejar dalam waktu singkat, jadi pikirannya terutama tertuju pada Markis Tianwu. Mengaum, gelombang. Markis Tianwu meraung marah, mengejar secepat angin dan kilat, mengendus aroma darah pada Jue Feng dan mendekat. Jalan angin. Teknik gerakan Jue Feng sangat luar biasa, seperti berjalan di atas angin, mengaburkan sosoknya. Meskipun Markis Tianwu mengejar jejak darah Jue Feng, tidak ada rintangan atau tipu daya yang dapat mengganggu pelacakan Markis Tianwu, sehingga mustahil untuk melepaskan diri dari Markis Tianwu. Namun, teknik pergerakan Jue Feng lebih unggul, terus-menerus memperlebar jarak. Selama dia bisa bertahan hingga lembah gunung Juexing, Markis Tianwu tidak akan lagi bisa bertindak begitu lancang. Dasar binatang buas, Tuan tidak ingin berurusan denganmu sekarang. Jika kau berani mengejarku sampai ke lembah gunung Juexing, Tuan pasti akan mencabik-cabikmu. Seru Jue Feng dengan marah. Ia bahkan belum sampai di gerbang Sekte Tianhuo dan sudah dikejar panik oleh seorang mayat bela diri. Desis. Hembusan angin sisa, seperti bayangan yang mengikuti wujud, Jue Feng, mengandalkan teknik gerakannya yang luar biasa, sekali lagi menjauh. Dengan kemampuan gerak Jue Feng, jika diberi cukup waktu, dia bisa meninggalkan Markis Tianwu jauh di belakang. Karena bahkan Markis Tianwu pun tidak bisa mengejarnya, Jue Feng tentu saja tidak menyangka Lin Chen akan mengejarnya. Namun, sebuah kejadian yang sulit dipercaya terjadi. Melihat. Saat Jue Feng melaju ke depan, dia hendak berteleportasi mengelilingi sebuah pohon besar. Tiba-tiba, di kehampaan itu, bayangan berdarah, seperti hantu yang muncul entah dari mana, Jue Feng bahkan tidak memiliki sedikitpun reaksi atau kesiapan. Starbus. Cahaya darah itu seketika mengembun menjadi ujung yang tajam, sebuah pedang yang membelah kehampaan, mengguncang bumi, sebuah niat pedang yang kuat dan tak tertandingi, membawa cahaya cemerlang bak mimpi, melesat dengan ganas ke arahnya. Cepat. Dia bahkan tidak bisa melihat sosok lawannya dengan jelas, dan cahaya pedang itu sangat menyilaukan dan menusuk, niat pedangnya sangat dahsyat. Hah! Wajah Jue Feng memucat karena ketakutan, benar-benar lengah. Itu adalah reaksi fisik naluriah murni dalam menghadapi krisis maut. Pedang melengkung di tangannya berputar seperti air yang mengalir, dengan cepat bertemu dengan ujung pedang. Dentang, gelombang. Dentuman logam terdengar, cahaya dingin melesat keluar, dan arus udara berputar dengan dahsyat, mengubah rumput dan dedaunan menjadi bubuk seketika. Awalnya, dalam hal kekuatan tempur, Lin Chen sedikit lebih rendah. Namun Lin Chen sepenuhnya mengambil inisiatif, dan Jue Feng gagal menyadari serangan mendadak Lin Chen, sehingga energi pedangnya jauh dari cukup. Dalam benturan langsung, sebuah kekuatan yang terus-menerus dan dahsyat, seperti guntur, bergetar hebat di dalam tubuhnya. Lengan Jue Feng mati rasa, darah berceceran, tulang-tulangnya merintih, darah dan qi-nya bergejolak, dia mengeluarkan jeritan tertahan, terhuyung mundur, dan dipaksa mundur oleh Lin Chen dengan satu tebasan pedang. Terkejut. Jue Feng sudah melarikan diri puluhan mil jauhnya, dan dengan mengandalkan teknik pergerakannya, seharusnya dia sudah lama berhasil mengusir Lin Chen ke kejauhan. Namun, dia benar-benar tidak mengerti. Kultivasi Lin Chen tidak sekuat yang dia bayangkan, jadi mengapa Lin Chen bisa mengejar ketertinggalan begitu cepat? Itu benar-benar bertentangan dengan logika. Lin Chen, setelah berhasil melancarkan serangan, tidak akan memberi Jue Feng kesempatan untuk melakukan serangan balik. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, dan kekuatan iblis yang dahsyat menyembur keluar. Jue Feng tidak sempat menarik napas, ia hanya merasakan energi iblis gelap yang sangat besar, seperti kekuatan yang menutupi langit, menekan dirinya dalam masa yang padat. Shen Luo Fientin.
Cahaya iblis memenuhi langit, memancar secara horizontal dan vertikal, membentuk jaring, tanpa henti dan dengan gila-gilaan menyelimuti Jue Feng. Aliran 10 sisi. Ekspresi Jue Feng tampak ngeri. Pedang melengkung di tangannya berputar, melepaskan energi dahsyat yang memenuhi langit. Bang, bang, gelombang. Energi menyembur keluar, mengalir tanpa henti, menghancurkan lapisan cahaya iblis. Mata emas Lin Chen menyipit, mengunci pada lintasan serangan yang optimal. Pelarian berdarah. Sisa darah menerobos udara, melintasi ruang angkasa dengan aneh, tiba seperti angin dan guntur. Terima satu tebasan pedang lagi dariku. Teriak Lin Chen dingin. Pedangnya bagaikan meteor, keindahan yang cepat berlalu, membelah kehampaan dan menembus arus udara. Di tengah cahaya iblis yang hancur memenuhi langit, pedang itu seperti sambaran petir yang menerobos udara, mengarah langsung ke jantung Jue Feng. Sangat cepat. Hal itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Jue Feng benar-benar ketakutan. Dengan indera keenamnya, dia sama sekali tidak bisa membedakan teknik blood escape aneh milik Lin Chen. Dia merasa bahwa serangan itu terjadi seketika, bahkan lebih cepat daripada reaksi orang normal. Menghindari. Jelas sekali tidak ada cara untuk menghindar. Namun Jue Feng memiliki persepsi angin yang unik dan cukup sensitif. Secepat apapun serangan lawan, pasti akan menyebabkan angin berhembus. Bahkan jika anginnya sangat lemah, Jue Feng tetap bereaksi tepat waktu. Potongan angin. Jue Feng meraung marah. Pedang melengkung itu seperti pisau, berputar membentuk busur sempurna. Energi pedang itu kuat dan tajam, terasa seolah membelah kehampaan, dan sekali lagi berhadapan dengan ujung ki pedang Lin Chen. Sayangnya, Lin Chen sudah mengetahui pola serangan Jue Feng. Tepat ketika Jue Feng mengayunkan pedangnya untuk menangkis, tangan kirinya mengeluarkan Spirit Slayer, dengan ujung yang tersembunyi. Dentang, gelombang. Pedang dan saber berbenturan, energi menerobos udara, menyebabkan gelombang kekuatan yang dahsyat. Pemogokan ini. Jue Feng sudah siap, dan energi pedangnya sedikit lebih kuat. Tampaknya pertandingan akan seimbang, tanpa ada pihak yang mendapatkan keuntungan. Namun Lin Chen dengan cepat mengubah gerakannya. Saat mereka berbenturan, dia mengayunkan Spirit Slayer dengan tangan kirinya. Ya, Jue Feng sudah kehilangan satu lengannya karena digigit oleh Markis Tianwu. Selama bentrokan itu, dia tidak punya tenaga lagi untuk memblokir serangan Lin Chen selanjutnya. Darah meledak. Lin Chen berteriak dingin. Pedang pembunuh roh di tangannya tampak memiliki jiwa, terhubung dengan pikiran dan garis darah Lin Chen. Uset, gelombang. Sisa darah menyembur ke udara. Ki darah yang kuat dan dahsyat itu mengguncang darah dan Ki Jue Feng hingga bergejolak. Aneh, mengerikan. Setiap gerakan dan sikap Lin Chen selalu berubah, muncul tanpa henti, dan mengejutkan orang-orang. Melihat garis darah yang mengerikan, menerobos udara, berada tepat di depannya. Feng Ying. Sosok Jue Feng berubah menjadi bayangan, menghilang seperti hantu. Sisa darah yang mengenai dadanya nyaris saja. Awalnya dia mengira telah lolos dari pukulan fatal, tetapi tepat saat Spirit Slayer melesat melewatinya, seolah-olah serangan itu menembus penghalang. Sebuah kekuatan kuat yang tak terlihat membelah dada Jue Feng. Ah, gelombang. Jue Feng menjerit kesakitan, memuntahkan untaian darah. Dengan ngeri, ia melihat luka tipis dan panjang tiba-tiba muncul di dadanya, cukup dalam hingga mencapai sumsum tulang dan dekat dengan meridian jantungnya. Aneh. Jelas sekali dia tidak tertabrak, jadi mengapa dia terluka? Memang, inilah kekuatan ki darah yang melambung tinggi. Ki darah yang kuat yang melekat dalam serangan itu akan menghasilkan energi dahsyat dan tak terlihat yang mampu menembus besi seperti lumpur. Jika Jue Feng tidak menghindar dengan cepat, serangan ini sudah cukup untuk membunuhnya. Untuk menghindari seranganku, sepertinya kau butuh penilaian yang lebih baik. Ekspresi Lin Chen dingin, matanya tajam dan mengintimidasi, memancarkan rasa percaya diri bahwa dia memegang kendali. Aku lihat tuan itu bukan anggota Sekte Tianhuo. Siapa sebenarnya kau? Kita tidak punya dendam atau perselisihan, jadi mengapa kau ikut campur dan mencoba membunuhku? Tanya Jue Feng dengan gigi terkatup. Aku tak pernah menjawab pertanyaan dari orang mati. Ekspresi Lin Chen berubah dingin, dipenuhi niat membunuh. Ia seketika berubah menjadi bayangan, memanfaatkan situasi untuk mengejar, langsung berhadapan dengan Jue Feng. Jue Feng kini benar-benar ketakutan dengan kemampuan Lin Chen yang sulit ditangkap. Hanya satu saat lengah dan dia akan kehilangan nyawanya di mata air kuning. Sekarang, setelah terluka berturut-turut, terutama setelah terkena serangan pembunuh roh, racun mayatnya terstimulasi, dan darah vitalnya terkikis dan terkuras lebih cepat. Saat ini juga, tepat ketika Jue Feng hendak melarikan diri, tiba-tiba terdengar raungan, dan Markis Tianwu menyerbu pada saat itu juga. Brengsek. Jue Feng menjadi kacau akibat serangan mendadak berulang kali dari Lin Chen dan lupa bahwa dia sedang berada di tengah pengejaran tanpa henti dari Markis Tianwu. Meraung, gelombang. Markis Tianwu meraung marah, mengangkat cakar mayatnya yang ganas, dan menerkam dengan sangat brutal. Pergi sana, gelombang. Jue Feng meraung, mengalirkan energi mendalamnya, mengayunkan pedang lengkungnya, dan dengan marah menebas ke depan. Boom, gelombang. Gelombang energi bergetar, cakar mayat itu seperti baja, kekuatannya dahsyat dan sangat keras. Serangan pedang Jue Feng yang panik sama sekali tidak mengenai Markis Tianwu. Sebaliknya, seluruh bilah pedang terkunci erat oleh sepasang cakar mayat yang menyerupai tang besi, dengan gelombang kekuatan mengerikan mengalir melaluinya.
Sekarang, Jue Feng sudah menjadi prajurit yang kalah, dalam kondisi yang buruk. Dalam pertarungan langsung, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan dari Raja Mayat tingkat 3? Puff, gelombang. Jue Feng menjerit kesakitan, darah menyembur dari lehernya. Dia terlempar ke belakang seperti layang-layang, menabrak deretan pohon, menyebarkan rumput dan dedaunan, menimbulkan debu, dan jatuh terguling ke tanah, dipenuhi luka. Markis, bagus sekali. Namun, nyawa orang ini masih cukup berharga bagiku. Setelah aku menyelesaikan ini, aku akan memberimu hadiah. Lin Chen berkata dengan lantang, melesat dan bergegas mendekat. Bagian 790. Jue Feng terlatih-tatih bangkit dari reruntuhan, tetapi ia berlumuran darah, terluka parah, berantakan, dengan mata merah dan amarah yang meluap-luap. Dia tahu betul bahwa sekadar melarikan diri pasti akan berujung pada kematian. Karena itu, mengapa tidak bertarung sampai mati? Selama dia membunuh Lin Chen, sang pelaku, semuanya akan terselesaikan dengan sendirinya. Uset, gelombang. Ujung tajam bayangan darah itu muncul, bagaikan laser, menembus udara. Pencuri iblis, jangan sombong. Jue Feng meraung marah, memegang pedang perangnya dengan satu tangan, melepaskan arus angin mengerikan ke segala arah. 1000 pedang. Jue Feng dengan ganas menebas dengan kuang daunnya, seperti memotong gelombang raksasa, melepaskan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan asal mistik yang kuat, yang mengembun menjadi bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit. Seperti badai dahsyat, mereka menerobos kehampaan, dengan marah menghantam Lin Chen. Bayangan darah. Seperti bayangan darah yang membayangi, teknik gerakan Lin Chen menjadi seperti hantu, berkelebat dan berubah-ubah, muncul dan menghilang, sosoknya pun lenyap. Blood Shadow adalah teknik pergerakan aneh yang merupakan pengembangan dari Blood Escape, yang mengandalkan fluktuasi energi darah yang kuat untuk melakukan perubahan posisi berkecepatan sangat tinggi sesuka hati. Desis, gelombang. Banyak bayangan Mei Ying yang saling tumpang tindih, bayangan-bayangan samar berkelebat, membuat wujud aslinya sulit dibedakan. Seperti hantu tak terlihat, dia bergerak di kehampaan, melakukan apapun yang dia inginkan, datang dan pergi dengan bebas, tampak tanpa usaha dan tak tersentuh oleh sehelai daun pun. Hosh, gelombang. Namun, bila angin tajam yang dipenuhi niat pedang menghantam ruang kosong, bahkan tidak menyentuh bayangan Lin Chen, meleset sepenuhnya, menghancurkan pepohonan di sekitarnya, sementara hanya Lin Chen yang tetap tidak terluka sama sekali. Aneh. Jue Feng tercengang. Di bawah perlindungan indera mistiknya, dia hanya bisa samar-samar melihat bayangan-bayangan yang melintas dalam sekejap, sama sekali tidak mampu membedakan gerakan Lin Chen yang sebenarnya. Menekan gelombang angin. Jue Feng meraung, tubuhnya bergetar hebat, melepaskan arus kuat yang berpusat pada dirinya sendiri, membentuk badai mengerikan di sekitarnya. Ombak bergulir, dan angin topan mengamuk. Karena tak berdaya dan tidak mampu melacak wujud asli Lin Chen, Jue Feng terpaksa bertahan dan mencari rencana yang lebih baik untuk melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa di dalam gelombang angin penekan, terbentuk lapisan-lapisan perisai pelindung yang kuat dan dahsyat, dan perisai tersebut dapat bergerak bersama tubuh Jue Feng. Meskipun pertahanan itu tangguh, namun menghabiskan sejumlah besar energinya sendiri. Terutama karena Jue Feng terluka parah, menggunakan gelombang angin penekan untuk pertahanan akan menggandakan konsumsi energi vitalnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jue Feng sama sekali tidak bisa melacak teknik Blood Escape aneh milik Lin Chen. Hanya di bawah perlindungan Suppressing Wind Wave dia bisa memblokir dan menangkis serangan Lin Chen. Terlebih lagi, di dalam Suppressing Wind Wave, Jue Feng masih bisa menyerang. Boom, gelombang. Badai mengamuk, kuang dao milik Jue Feng menari liar, seperti penggiling daging raksasa. Kemanapun ia pergi, ia membawa kehancuran, pepohonan di sekitarnya langsung berubah menjadi debu dan daerah itu rata dengan tanah. Desis, gelombang. Angin berhembus kencang memenuhi langit, mengamuk dari dalam badai, serangannya menjadi semakin dahsyat dan tak tertandingi. Namun, mereka seperti lalat tanpa kepala, menyapu dan mengamuk di mana-mana. Memang, di bawah badai lebat yang mengamuk seperti hujan, sungguh sulit bagi bayangan pelarian darah Lin Chen untuk mendekat. Bahkan Markis Tianwu pun merasa sedikit takut dan dengan berat hati memilih untuk mundur, merasa tersinggung. Haha, Tuan ingin melihat bagaimana kalian, pencuri iblis ini, akan menembus penghalang angin Tuan. Jue Feng tertawa bangga, mengira dirinya terlindungi oleh badai, lalu menerjang maju dan menyapu dengan kuang daunnya. Hehe. Orang picik yang terlalu percaya diri. Apa kau benar-benar berpikir aku tak punya cara untuk melawanmu? Lin Chen mencibir dengan nada menghina. Armor Starfire. Bintang-bintang bersinar, dan kobaran api yang dahsyat berkobar. Lin Chen tampak gagah, dilindungi oleh baju zirah berharga, kekuatannya bagaikan kekuatan dewa. Itu benar. Seberapa kuat pertahanan Armor Starfire telah dibuktikan oleh naga iblis darah. Siapapun yang berada di bawah alam bela diri roh 4 revolusi akan merasa sangat sulit untuk menggoyahkan pertahanan Armor Starfire. Dengan perlindungan Armor Starfire, seperti terbungkus baja, Lin Chen kembali menjadi kuat, mengandalkan teknik gerakannya yang luar biasa dan pertahanan supernya, menerjang maju tanpa bisa dihentikan. Bang, gelombang. Angin berhembus kencang memenuhi langit, menghantam tubuh Lin Chen, tetapi angin itu hancur satu demi satu.
Armor Starfire bersinar dengan cahaya ilahi seperti kaca, benar-benar wujud tubuh berlian, memberikan pertahanan yang tak terkalahkan, kokoh dan tak dapat dihancurkan. Haha, sungguh mengasyikkan. Lin Chen tertawa gembira. Dengan pertahanan absolut yang diberikan oleh armor api bintang, dia benar-benar tanpa rasa takut, menyerbu lurus ke depan, dengan kuat menghadapi lapisan bila angin secara langsung, bergegas menuju Jue Feng. Ini. Ekspresi Jue Feng sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka baju zirah yang dipanggil Lin Chen memiliki pertahanan yang sangat kuat. Pedang badainya bahkan tidak bisa melukai Lin Chen sedikitpun. Melihat ini, Lin Chen mendekat dengan paksa, teknik gerakannya masih seperti hantu, terutama jika dipadukan dengan baju zirah pertahanan yang bisa disebut tak terkalahkan. Jue Feng tidak lagi punya modal untuk bersikap sombong. Saat ini juga, Jue Feng tak bisa lagi tertawa. Ia tak lagi memiliki keinginan untuk terlibat dan bertarung. Menggunakan penghalang angin untuk melindungi dirinya, ia berbalik dan melarikan diri. Kau pikir kau mau kabur kemana? Lin Chen meraung. Ki Pedang Petir. Ki Pedang Petir, gabungan dari Ki Petir dan Ki Esensi Pedang, sangatlah dahsyat. Hosh. Hosh, gelombang. Guntur bergemuruh, diikuti oleh kekuatan pedang, berubah menjadi kilat, dengan mudah menghancurkan lapisan bila angin seperti merobek kertas putih, mencabik-cabik arus angin yang kuat, membersihkan rintangan seperti mematahkan bambu, tak terhentikan. Boom, boom, gelombang. Arus dahsyat di sekitarnya terkoyak menjadi kepingan tak terhitung jumlahnya oleh Ki Pedang Petir yang memenuhi langit, sangat mengurangi kekuatan gelombang angin penekan. Terlebih lagi, seiring dengan terkonsumsinya asal mistik Jue Feng, kekuatan gelombang angin penekan itu sendiri terus melemah. Jue Feng melarikan diri dengan putus asa, menderita kesakitan yang luar biasa, karena tahu dia tidak bisa lolos. Dia berteriak, kami tidak punya dendam, mengapa kalian ingin membunuhku? Jika Tuan bersedia menghentikan, aku bisa menukarnya dengan harta. Harta karun apa yang kau miliki yang bisa menarik minatku? Ejek Lin Chen. Lembah Gunung Jueshing kami memiliki harta karun yang menjaga lembah ini, yaitu cermin Juyuan. Cermin ini dapat mengumpulkan inti spiritual langit. Tuan, saya melihat baju zirah Anda luar biasa, jika dikombinasikan dengan cermin Juyuan, ia dapat menyimpan inti spiritual langit dan meningkatkan kekuatan baju zirah. Kata Jue Feng. Bagus, kau berhasil membangkitkan minatku. Tapi karena itu adalah harta karun penjaga sekte lembah Gunung Jueshing, mungkin tidak mudah diakses. Apakah kau menyarankan aku pergi mencurinya dari lembah Gunung Jueshing? Kata Lin Chen. Tentu saja tidak. Aku mendengar sebuah urat spiritual muncul di sekte Tianhuo, dan guru lembah secara khusus mengirim Tuan untuk diam-diam menyusup ke sekte Tianhuo. Aku ingin menggunakan kekuatan cermin Juyuan untuk merebut urat spiritual dan batu api langit, jadi cermin Juyuan saat ini berada di tangan Tuan. Jawab Jue Feng sambil melarikan diri. Karena sudah ada di tanganmu, maka mudah saja. Selama aku membunuhmu, semua harta karun yang ada padamu akan menjadi milikku. Kata Lin Chen dingin. Tuan sudah menduga kau akan berpikir seperti ini, tetapi cermin Juyuan telah disegel oleh penguasa lembah. Hanya Tuan yang mengetahui cara terlarang untuk membukanya. Jika kau membunuhku, bahkan jika kau mendapatkan cermin Juyuan, itu hanya akan menjadi harta yang tidak berguna. Jue Feng mendengus dingin. Hehe, apa kau mengancamku? Lin Chen tersenyum dingin. Tuan hanya berpikir kultivasi itu sulit dan sangat menghargai hidupnya sendiri, hanya menginginkan cara untuk hidup. Dan kau mungkin datang untuk kepentinganmu sendiri, membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Jue Feng mencoba membujuk Lin Chen. Hehe, guru lembahmu sangat mempercayaimu, namun kau rela menukar harta penjaga sekte hanya untuk menjalani hidup yang hina. Sepertinya kau hanyalah tikus hina, tak tahu malu, dan pengecut yang takut mati. Kata Lin Chen sambil tersenyum sinis. Setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri, hukuman surgawi dan kehancuran bagi mereka yang tidak. Harta benda hanyalah harta lahiriah. Tuan, kuharap Tuan berhenti di sini dan memberiku jalan untuk hidup. Tuan akan menukar harta benda itu, kata Jue Feng dengan sungguh-sungguh. Karena kau ingin menukar harta karun untuk menyelamatkan hidupmu, apa maksudmu kau terus berlari? Apakah kau tulus dalam berdagang? Lin Chen mendengus dingin, jika kau melangkah satu langkah lagi, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mendengar ini, tubuh Jue Feng menegang, dan dia dengan patuh berhenti, tetapi tetap menggunakan penghalang angin untuk melindungi dirinya. Bagus, kau jujur, kata Lin Chen, lalu menambahkan dengan dingin, namun, aku tidak sejujur yang kau kira. Setelah berbicara, Lin Chen menggunakan Blood Escape, langsung melintasi ruang dan mendekat. Anda. Jue Feng sangat terkejut. Dia mengira telah membujuk Lin Chen dan menggunakan pertukaran harta karun sebagai alasan untuk memancing Lin Chen, membuatnya lengah, dan mencari kesempatan untuk menyergap Lin Chen. Dia sama sekali tidak tahu. Lin Chen sama sekali tidak berniat untuk berbicara. Meskipun awalnya setuju, dia tiba-tiba mengingkari janjinya dan melancarkan serangan mendadak. Pertama, serangan Lin Chen terlalu cepat, dan kedua, Jue Feng tidak siap. Starbus. Pedang tanda bintang, disertai dengan kekuatan petir yang dahsyat dan luar biasa, bersinar dengan pancaran yang mempesona, seperti pedang ilusi yang sangat cepat, lurus seperti garis, membelah ruang, langsung menuju wajah Jue Feng. Uset, gelombang. Satu pedang tanpa batas, langsung menembus penghalang angin, tak terhentikan. Melihat ini, garis tajam yang menyilaukan itu datang bersama angin dan guntur, sangat dekat.
Jue Feng tiba-tiba menyadari, secara naluriah dan panik, mengayunkan pedang perangnya untuk menangkis ujung yang tajam. Dentang, gelombang. Logam berbenturan, percikan api dingin beterbangan, cahaya terang menyambar, dan penghalang angin runtuh sepenuhnya. Jue Feng, yang tertutup badai, terpaksa menampakkan dirinya dengan terkejut, matanya menunjukkan rasa takut. Jue Feng sudah terluka parah, dan karena lengah, ia kehilangan kesempatan, kekuatan pedangnya kurang dari 5 lapis, membuatnya tidak berdaya dalam pertarungan langsung. Momen selanjutnya. Dia merasakan kekuatan yang terus-menerus dan luar biasa, sekuat guntur, bergetar di dalam tubuhnya. Lengan Jue Feng mati rasa, tulang-tulangnya terasa sakit, ki dan darahnya bergejolak, dan asal mistiknya kacau. Cih! Jue Feng memuntahkan darah dan terhuyung mundur. Setelah berhasil sekali, dia tidak akan berhenti. Tepat ketika Jue Feng terdesak mundur oleh pedang, hampir pada saat yang bersamaan, Lin Chen mengaktifkan jarum terbang darah naga. Energi darah melonjak. Dengan energi darah yang dahsyat, satu persatu, jarum terbang darah naga melesat keluar dengan tajam. Desis, desis, gelombang. Dengan suara menusuk udara dan merobek, satu persatu, jarum terbang darah naga tidak meleset, mengenai sasaran dengan tepat, menembus dan menusuk titik-titik vital Jue Feng, sangat mengganggu ki dan darahnya. Ah, gelombang. Jue Feng mengerang kesakitan, merasa seperti disuntik anestesi, otot-ototnya kaku, ki dan darahnya tersumbat, lemah dan tak berdaya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu, matanya melotot dan giginya terkatup rapat, keji. Berani-beraninya kau menyergap tuan. Semua hal diperbolehkan dalam perang. Senyum dingin Lin Chen muncul di bibirnya. Dia mengangkat telapak tangannya, cahaya telapak tangan itu dipenuhi dengan ledakan bintang petir, diresapi dengan kekuatan dahsyat, seberat 1000 jun. Uset, gelombang. Sebuah pukulan telapak tangan melesat, secepat pedang tajam, meninggalkan jejak telapak tangan yang jelas dan dalam tepat di dada Jue Feng. Bang! Terdengar suara tulang rusuk patah yang jelas dan tajam. Jue Feng merasa seluruh jantungnya akan terguncang oleh Lin Chen, gelombang cahaya meledak di mana-mana, darah menyembur deras, dan dia terlempar ke belakang seperti layang-layang. Jue Feng, seperti bola yang ditendang, tersandung dan berguling ke tanah, seperti lumpur, roboh, pada napas terakhirnya, berjuang untuk bangkit. Hehe, jangan sok pintar. Meskipun aku mendambakan harta karun, aku akan mengambil sendiri apa yang kuinginkan dan tidak akan pernah berkompromi dengan siapapun, terutama penjahat hina, tak tahu malu, dan pengecut sepertimu. Kata Lin Chen sambil tersenyum dingin, berjalan santai dan acuh tak acuh.